selamat siang rekan-rekan Tulip. Hmm. Selamat datang nih ya dalam webinar bersama Tulip Coklat. Sebelumnya perkenalkan, saya Elsa Faradila selaku moderator pada hari ini. Nah, mau ngingetin nih, jika Anda belum follow akun Instagram @tulipcoklat dan juga Facebook page Tulip Coklat, mohon kesediaan Anda untuk memfollow kami terlebih dahulu. Karena kami akan mengupload konten-konten yang menarik dan relevan bagi Anda sehingga Anda dapat menjadi baker dan pengguna coklat yang lebih handal. Jangan lupa juga untuk mengunjungi situs resmi kami di www.tulipcoklat.com untuk mengetahui berbagai produk dan servis yang ditawarkan oleh Tulip Coklat. Saya sangat senang sekali dapat berjumpa dengan Anda semua nih dalam webinar hari ini dengan tema Kunci Sukses Mempertahankan Bisnis F&B di Tengah Pandemi. Webinar hari ini akan diisi oleh Ibu Nilamsari Sahadewa. Beliau ini adalah owner dan CEO dari sebuah franchise, yaitu Kebab Turki Baba Raffi. Nah, dengan pengalamannya tentunya kita akan berdiskusi secara mendalam mengenai kunci sukses beliau dalam menjalankan usahanya di tengah pandemi ini. Beliau juga telah beberapa kali bekerja sama dengan beberapa kementerian untuk membantu para wanita dan mencetak para pengusaha baru, terutama dalam industri F&B. Dan untuk Anda para peserta webinar sekalian, kami ingin memberitahukan bahwa Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom Q&A. Ingat ya, kolom Q&A bukan kolom chat. Karena hanya pertanyaan melalui kolom Q&A yang akan saya teruskan kepada Ibu Nilamsari. Jangan lupa juga untuk mengirimkan pertanyaan dengan format nama, asal daerah, nomor HP yang terhubung dengan WhatsApp, dan diikuti oleh pertanyaan Anda. Oke, seperti saya sampaikan sebelumnya, kita akan berdiskusi secara mendalam mengenai kunci sukses mempertahankan bisnis F&B di tengah pandemi. Seperti kita alami bersama, memang bahwa COVID-19 ini membawa dampak yang signifikan terhadap banyak bisnis, baik itu skala kecil hingga besar. Namun, bagaimanapun sebagai pemilik usaha, kita perlu menavigasi nih agar bisnis kita tetap bertahan dan berkembang, walaupun memang diperlukan penyesuaian di banyak hal. Lalu bagaimana nih ya kita sebagai pelaku industri jasa boga dapat menjalankan usaha ini dan hal-hal apa nih yang telah diterapkan oleh tim kebab Turki Baba Raffi agar usahanya terus berkembang. Nah, disinilah kita akan berdiskusi dengan Ibu Nilamsari selaku pembicara kita hari ini. Dan tentunya untuk 4 orang dengan pertanyaan terbaik, kami akan memberikan hadiah untuk Anda. Jadi kami harap agar Anda dapat aktif bertanya pada webinar hari ini dan menyaksikan hingga akhir acara nanti. Sebelum kita mulai sesi hari ini, boleh ya saya tanya-tanya ke peserta dulu nih hari ini. Saya mau tahu dong, udah pada menggunakan coklat tulip sebagai bahan dasar menu makanan di usaha Anda belum sih nih? Tolong dipilih ini jawabannya pada kolom polling yang tampil di layar Anda. Yuk, bisa dipilih. Sudah atau belum? Wah, 67% sudah menggunakan produk tulip. Nah, terima kasih ya para peserta sekalian atas pollingnya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, saya langsung nih mengundang Ibu Nilamsari. Halo Ibu. Sorry, Di-unmute belum dulu. nyala. Barusan nyala. Yes. Halo, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Tetap semangat ya. Alhamdulillah. Aduh. Kalau Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini COVID, tapi kerjaan alhamdulillah lagi padat merayap. Kalau orang Jawa bilangnya ngesot ya. Aduh, alhamdulillah. Kalau gitu langsung aja nih Bu, langsung memberikan pemaparannya. Oke, siap ya. Terima kasih semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Nilam Sari. Saya owner dan founder dari Kebab Turki Baba Raffi. Apa namanya? Memang bisnis Baba Raffi ini adalah bisnis pertama ya yang saya jalankan. Dan bisnis ini saya mulai kurang lebih sekitar 19 tahun, 17 tahun yang lalu, sorry. Dari usia 19 tahun. Dan pada saat itu, ketika saya mulai bisnis ini,
modalnya tuh bener-bener kecil ya teman-teman. Waktu itu modalnya 4 juta rupiah, as simple as pada saat itu punyanya uang segitu. Kalau zaman dulu ya, orang itu selalu mikirnya adalah, oke, apa namanya, bisnis itu adalah restoran, bisnis itu harus kafe yang megah gitu kan, bisnis itu harus yang natural resources atau gimana pun gitu. Padahal kalau kita mikirnya ya udah something yang simple dulu aja. Mungkin kalau saya emang agak berbeda dengan yang lain ya. Dan akhirnya di waktu saat itu kita mulai dari Surabaya dengan 1 gerobak warna putih pinggir jalan, 4 juta itu kita pakai 2 juta untuk beli gerobak, 500.000 untuk beli peralatan, 500.000 untuk beli bahan baku, and the other 500.000 untuk sewa bulan berikutnya. Jadi simple banget. Kita mikirnya udahlah pokoknya jalan dulu gitu ya, nggak usah terlalu mikir nanti bagaimana atau seperti apa, mau diajakin orang jualan gerobakan, ya udah pokoknya jalan dulu aja. Nah, jujur teman-teman saya percaya nih yang ikut seminar hari ini nih kayaknya pasti pintar masak semua ini ya. Aduh, apalagi kalau pakai coklat tulip ya, oh, udah kerasa nih sedapnya gimana. Nah, kebetulan saya ini pengusaha makanan iya, tapi you will be surprised karena saya itu adalah orang yang tidak bisa masak. Kalau saya masak nasi goreng, keluarga saya pucet ya. Ini beneran, saya nggak bohong. Saya tuh pemasak yang nggak banget deh. Tapi memang saya bisa ngerasakan makanan mana yang cocok untuk dijual, makanan mana yang memang itu bisa diaplikasi untuk di market. Nah, kembali lagi kita harus tahu ya kelemahan dan kekurangan kita. Jadi nggak boleh juga kita memaksakan diri kalau memang kita tidak punya kelemahan kekuatan itu. Jadi pada saat itu ya udah simple aja kita ngambil burger, ngambil kemudian apa namanya daging, hotdog, saus dan lain-lain dari satu tempat gitu ya. Ada satu toko they sell everything about burger and hot dogs. Akhirnya ya udah kita jualan burger, alhamdulillah gitu ya. Karena burgernya sendiri itu rasanya rasa Jawa gitu kan. Saya mulai di Surabaya ya. Jadi itu benar-benar laku. Alhamdulillah dari 1 gerobak nih omsetnya waktu itu zaman itu 400.000 tahun 2003. 400.000 tahun 2003 itu sudah gede banget teman-teman ya. Jadi benar-benar yang waduh dari 1 gerobak kita puter, akhirnya jadi 2 gerobak, kita puter lagi 3 gerobak hingga akhirnya sampai dalam setahun kita punya 5 gerobak. Wah, punya 5 gerobak itu udah berasanya kayak orang paling kaya ya. Nah, tapi kembali lagi, saya itu kan memang waktu itu baru mulai bisnis, belum ngerti bisnis seperti apa, marketing pun juga seadanya gitu ya. Dan tiba-tiba ada brand masuk dari Jakarta namanya Edam Burger. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu juga ya, zaman itu tuh lumayan hits lah gitu. Edam Burger dari Jakarta masuk ke Surabaya, terus mereka berkembang dengan sistem kemitraan. Nah, tiba-tiba yang namanya Edam Burger ini di Surabaya dalam hanya 3 bulan sudah ada hampir 40-50 cabang. Karena mereka kemitraannya harganya murah banget gitu ya. Dan kembali lagi bahan baku mereka itu juga udah standar, mereka juga marketing udah ada gitu ya, karena mungkin perusahaan yang memang sudah bentuk perusahaan ya. Sedangkan kita pada saat itu masih anak 19 tahun yang kayak oke, bisnisnya harus gimana, tebak-tebakan gitu ya. Kalau berjalan aja udah bagus, sudah alhamdulillah gitu kan. Nah, tapi akhirnya kita yang ya udah deh kita jalanin aja gitu. Nah, ternyata dalam perjalanannya memang Edam Burger ini bagus banget gitu dan kita kehantam banget. Tadinya orang-orang yang beli di kita gitu ya seneng, tapi mereka akhirnya yang mulai beralih ke Edam Burger karena marketing mereka lumayan sangat agresif. Nah, dari sana akhirnya kita yang sempat drop ya penjualan dari 400.000 tuh sehari jadi 10.000, 20.000, bahkan paling tinggi tuh 50.000 tuh udah bagus banget waktu zaman itu. Kita yang waduh ini kalau omsetnya segini nggak cocok nih gitu, kita nggak cukup untuk yang namanya biaya karyawan, biaya sewa dan lain-lain hingga akhirnya kita sempat harus tutup. Nah, singkat kata saya punya kesempatan ke Qatar karena kebetulan orang tua itu adalah TKI di sana. Setahun sekali mereka punya jatah ya ke Indonesia balik sekali. Nah, daripada mereka yang balik akhirnya mereka ngeliat kita, kamu kenapa sih kok kayaknya orang hidup segan mati tak mau gitu, kenapa gitu. Mereka kan yang akhirnya bertanya-tanya gitu. Kita nggak cerita tuh outlet kita lagi ada masalah atau gimana, kita nggak cerita. Nah, singkat kata akhirnya kita ke Qatar. Nah, pas di Qatar kita spending sebulanan, kok kita lihat tuh ada kebab di setiap pojokan di apartemen pas kita jalan-jalan. Nah, pas kita lihat jalan-jalan di apartemen gitu,
Akhirnya kita liatin, oh kok lucu ya, kebab ini ternyata ada center point of attraction, ada daging gede gitu ya, wow dagingnya muter-muter gitu kan, terus baunya itu kan kalau dimasak dengan api yang membara itu kan, wah kayak seng 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 gitu ya, wah ini apa gitu kan, akhirnya kita dateng dong, kita lihat, lucu juga nih konsepnya ternyata grab and go gitu, makanannya nggak harus dimakan di tempat, di wrap gitu, terus mereka bisa sambil jalan sambil makan, dan banyak juga orang take away. Nah ini lucu nih, ketika kita sambil ngeliat-liat, wah ini kayaknya cocok kita taruh di gerobak kita gitu ya. Ini bakal jadi sesuatu yang baru, yang bagus untuk di market Indonesia, karena orang belum tahu kebab itu apa, yang kedua ada center point of attraction, dan yang ketiga konsepnya adalah take away atau grab and go food. Nah dari sana akhirnya kita bawa ke Indonesia, kita coba untuk olah bumbunya dengan bumbu lokal, karena kalau kita pakai bumbu luar kan mahal ya, sedangkan kembali lagi kita harus ingat, kita gerobaknya sendiri, kita jualnya adalah di gerobakan, dan gerobakan itu otomatis harganya pun harus murah, dan juga harganya harus yang terjangkau. Nah, singkat kata kita butuh kurang lebih hampir 6 bulanan untuk trial and error gitu ya, dan kemudian akhirnya kita sampai ketemu rasa yang pas, kita masukin tuh di gerobak gerobak burger kita gitu ya. Nah, ternyata kok orang-orang pada yang mulai penasaran, ini apa sih gitu, kebab apa sih gitu, kok kayaknya aku nggak apa gitu kan. Nah, orang-orang tuh karena tanya terus kan, kebab itu apa tuh mbak gitu kan, ini opo gitu kan, orang-orang kan masih nggak ngerti ya kebab itu apa. Kembali lagi tahun 2004 2003 mah kebab tuh something yang barang aneh gitu ya, dan akhirnya kita yang aduh kalau jelasin satu-satu ini bibir keriting juga ya gitu kan. Akhirnya ya udahlah kita coba nih harus buat sesuatu yang memang harus orang tuh nangkep. Nah akhirnya kita kasih nama, ya udah kita kasih nama aja deh yang mencerminkan nama produknya. Nah ini penting banget ya buat teman-teman, kalau teman-teman nanti buat bisnis, nama itu adalah yang harus bisa menjelaskan bisnis kita tuh apa, jadi orang tuh nggak harus perlu bertanya-tanya gitu ya. Nah unik itu penting, tapi unik juga harus bisa yang menjelaskan dan men-statement bahwa bisnis itu jualan makanan apa. Nah, jadi pada saat itu kita akhirnya kasih nama aja, ya udah kebab Turki Baba Raffi ya. Dari makanan Timur Tengah, kebab itu dari Timur Tengah, dan Raffi itu kan anggapannya adalah orang yang kesannya kayak orang-orang Timur Tengah, pakai sorban gitu kan, dan lain-lain. Nah, akhirnya kita coba untuk branding seperti itu, kok alhamdulillah it works gitu ya, dan akhirnya kita kasih juga tuh gambar gulungan gitu kan. Nah, kembali lagi Surabaya ya, orang kalau ada makanan gulungan mesti mikirnya kalau nggak risoles sama lumpia gitu ya. Banyak juga tuh orang yang akhirnya datang ke outlet saya nanya, "Mbak, lumpianya ada 5 ya?" gitu kan. Jangan lupa daun bawang. Nah, akhirnya dari sana kita yang kayak, waduh ini memang perlu ya ternyata branding itu sangat perlu banget gitu. Jadi emang takes time untuk kita kemudian membranding bisnis kita. Nah, titik poin baliknya adalah memang kebetulan saya orang komunikasi, jadi saya tahu banget tuh bermain dengan media seperti apa. Jadi saya buat ceritalah dengan human interest gitu ya, udah memulai usaha di usia muda, gerobakan gitu ya, dan pada saat itu kan saya nikah muda, terus juga kemudian harus drop out dari sekolah. Wah, kayaknya hidupnya udah jeblok banget, tapi kemudian naik ke atas gimana caranya adalah dengan berbisnis. Nah, berbisnis ini memang struggling tapi kemudian bisa menjadi sesuatu. Nah, itu adalah suatu cerita yang disuka oleh media ya. Nah, dari media satu meliput, akhirnya media lain meliput. Nah, kita konsepnya sih simple aja. Mas, kalau dirimu kenalin sama temanmu media yang lain, nanti tak kasih kebab loh mas. Tenang mas, stok seminggu aman mas buat keluarga gitu. Nah itu wartawan bantuin kita banget gitu ya. Jadi dari satu media lain. Zaman dulu kan sosial media masih belum terlalu ya. Nah jadi kita main seperti itu. Dan alhamdulillah kemudian kita cepet banget di cover oleh media satu Indonesia. Dan itulah titik baliknya Baba Raffi. Nah, kemudian setelah itu kita mulai tuh ketika sudah mulai terkenal, banyak banget orang yang nanya, Nilam, kalau misalkan aku mau buka kebabmu gitu ya, bisa nggak sih? Tapi namanya nih, misalkan kebab Umi Elsa gitu ya, atau kebab yang namanya Baba Anto gitu ya, atau Baba Paijo, boleh gitu, silakan, wes nggak apa-apa, beli gerobaknya aja sama aku, bahan bakunya beli di saya gitu kan, pikir saya yang penting ada marginnya, bisa saya putar gitu ya. Singkat kata di Surabaya tiba-tiba ada banyak banget outlet gitu ya dengan nama yang berbeda-beda. Tapi kemudian memang itu jadi PR karena pada zaman itu orang masih belum ngerti itu. Bisnis itu adalah bagaimana kita menghandle operation. Bisnis itu adalah bagaimana kita mengawal dan kita mensupervise karyawan kita. Orang mikirnya adalah bisnis kapan saya balik modal.
Ya kan, orang selalu begitu. Berapa untung saya? Nah, itulah yang selalu ditanyain orang. Nah, dari sana akhirnya itu mulai jadi kayak apa ya, kacau tuh bisnisnya. Karena banyak banget orang yang beli kebab dengan standarisasi yang tidak dijaga, dan orang taunya kebab adalah punyanya Nilam. Nah, itulah PR ya. Setelah itu akhirnya kita mulai membuat, oke, ternyata ada loh yang namanya itu franchise, ada yang namanya waralaba, ada yang namanya kemitraan. Nah, kita belajar tuh. Karena waktu itu kita jujur melihat McD atau KFC gitu ya. Weh, ini kok outletnya gede gitu dan standarisasinya tuh bagus di mana-mana, semua kok seragam ya, karyawannya pakai baju seragam, pelayanannya seragam, harganya seragam. Nah, kita setelah tahu, oh itu namanya franchise, kita belajar ke konsultan, kemudian ke coach gitu ya, ke apa short course gitu. Kita belajar tentang franchise, tentang waralaba. Nah, dari sana akhirnya kita tahu konsepnya, dan kemudian kita kumpulin tuh mitra-mitra kita tadi. Mitra, sekarang kalau jualan nggak boleh ya namanya beda-beda. Harus pakai satu nama, Kebab Turki Baba Raffi. Yang kedua, kita sudah menjalankan punya 5 outlet. Kita tahu nih sistem duplikasinya seperti apa, survei lokasi, dramaturgisasi bahan baku, pelayanan, dan lain-lain. Nah, itu harus meniru dari yang outlet kita, karena sistemnya udah jalan. Nah, ada tuh yang ribut, nggak mau gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kalau nggak mau kita juga udah nggak bisa supply lagi ya. Tapi yang mau, ayo join nama kita grow bareng. Nah, dari sana akhirnya kita mulai grow dengan nama Kebab Turki Baba Raffi, kita go with franchise, kita masuk ke ada asosiasinya, kita mulai ikut pameran ya di Jogja, di Kalimantan, di Sulawesi, hingga akhirnya tahun 2008 kita mulai pindah ke Jakarta. Dan alhamdulillah sekarang Baba Raffi kita total sudah ada kurang lebih 1.600 outlet di 10 negara ya. Tapi memang itu perjalanan panjang ya teman-teman, 14 tahun, hampir 17 tahun sekarang ya. Dan kemudian tahun 2008 setelah kita buka di Jakarta untuk kantor pusat, jadi kantor Surabaya tadinya itu adalah kantor pusat kita pindahkan ke Jakarta, Surabaya jadi kantor cabang, kemudian banyak banget tuh mulai permintaan gitu ya. Malaysia mulai nanya, kalau misalkan saya buka di Malaysia bisa nggak sih? Kalau saya buka di Filipina bisa nggak sih? Gitu kan. Nah akhirnya kita mulai mengakomodir permintaan itu, dan alhamdulillah tuh kita mulai buka tuh akhirnya di Malaysia, di Filipina, di Bangladesh, dan negara-negara lain ya. Dan kemudian juga tahun 2015 kita udah mulai masuk tuh ke Eropa, dan kita juga meng-add juga bahwa kalau dulu gerobak kita itu hanya bentuk gerobak ya, kita juga udah mulai tuh main, ada yang booth, ada yang kontainer, dan ada yang bentuk-bentuk lainnya sesuai dengan permintaan market, seperti itu. Nah, kemudian terakhir nih ya, tahun 2019-2020 gitu ya, kan memang kalau buka di suatu negara itu kan takes time ya, nggak bisa cepet, waktunya tuh kurang lebih sampai 6 bulan sampai setahun ya persiapannya. Nah, itu kita terakhir buka di India. Jadi memang lumayan lah ya, zaman corona begini kita masih bisa buka di luar negeri, itu something banget, seperti itu teman-teman. Oke, next boleh di ini. Iya, jadi lesson learn-nya adalah kalau menurut saya ya teman-teman ya, kita harus tahu nih kelebihan dari bisnis kita tuh seperti apa gitu. Jangan juga sampai yang namanya kita nggak tahu kelebihan kita di mana gitu ya, dan kekurangan kita di mana gitu ya. Oke, nah sekarang ini masalahnya adalah kita sudah memasuki zaman di mana zamannya udah bukan zaman biasa ya. Kita tahu sendiri COVID-19 ini banyak banget menghantam ya dari segala segmen dari bisnis kita. Nah, apa yang sudah kita pelajari ini dari pandemi ya? Teman-teman monggo silahkan jawab. Teman-teman sudah melakukan apa ketika pandemi berlangsung ya? Ini ada polling, monggo silahkan diisi. Ada loh teman-teman yang kemudian merestruktur bisnisnya. Ada yang pivot ya, ada yang mulai berubah ke online gitu ya, ada. Nah teman-teman di sini saya pengen tahu nih, ketika pandemi berlangsung seperti apa nih strategi teman-teman dalam menjalankan bisnis? Silahkan diisi ya. Wah, ini kalau saya lihat ya dari teman-teman yang sudah mengisi, paling tinggi adalah menjadi kreatif ya. Iya benar. Kalau memang yang namanya bisnis seperti ini ya, menjadi kreatif itu adalah salah satu defense mechanism kita ya untuk yang namanya
tahu gitu harus seperti apa gitu ya kita bertahan menghadapi zaman gitu ya. Dan juga ada juga yang merubah strategi bisnis. Nomor 2, ada yang kolaborasi bertukar pikiran, mengatur keuangan. Oh ya pasti karena memang penjualan kan akhirnya menurun ya. Dan ada yang juga yang kehilangan pelanggan. Nah, teman-teman nih ini saya akan sharing ya tentang apa yang kita lakukan di Baba Raffi karena memang jujur kita harus tahu nih market kita itu siapa. Jangan sampai kita melakukan suatu strategi tapi ternyata market yang kita tuju tidak sesuai dengan strategi yang akan kita lakukan. Nah, saya pengen sharing sedikit tentang data ya. Jadi kalau kita pelajari nih, market kita itu terbagi dari generasi-generasi yang berbeda. Nah, setiap generasi ini juga akan mempunyai strategi yang berbeda untuk kita bagaimana menyampaikan marketing, menyampaikan product knowledge gitu ya, dan juga menjual produk kita. Nah, kalau saya sih masuknya di generasi milenial ya, tahun 81 sampai 96. Nah, di market kita itu juga ada generasi X ya sekarang yang juga cukup besar gitu ya, dan baby boomer ini mungkin orang tua kita, dan Gen Z ini yang paling baru ya, anak-anak yang masih kecil banget, dan di bawah saya itu masih ada generasi Z. Nah, kalau teman-teman pelajari nih ya, bahwa sekarang di market yang paling besar untuk mengkontribusi di pembelanjaan online itu adalah generasi Z ya, atau generasi yang di antara tahun bisa balik lagi di antara tahun 97 sampai 2012 ya. Jadi ini adalah orang-orang yang menyumbang paling besar untuk di pembelian online. Pembelian online itu bisa di Tokopedia, bisa di market online ya, ataupun kita tahu seperti di Grab atau GoFood. Next, ya. Nah, juga berdasarkan survei online food delivery, yang namanya orang biasanya beli ya, yang langsung beli itu ada menggunakan beberapa platform. Ada platform GrabFood, ada GoFood, ada Maxim, dan juga Shopee Food. Nah, seperti kita tahu Shopee Food ini lagi berkembang pesat ya sekarang ya, karena banyak memberikan kayak promo-promo, tapi tentunya ini biasanya di awal. Nah, kita harus juga bisa memanfaatkan momentum atau tidak. Tapi dari survei online, ini orang-orang paling banyak menggunakan GrabFood dan juga ke nomor 2 adalah GoFood. Kalau saya jujur melihat sebagai pengguna, GoFood mempunyai platform yang lebih user friendly dari segi gambar dan penggunaan. GrabFood kurang user friendly. Tapi sebagai penjual yang namanya GrabFood itu lebih banyak diminati karena kita mempunyai dashboard sendiri untuk merubah promo, merubah harga dan lain-lain. Sedangkan GoFood sendiri ini dari segi dashboard online tidak disediakan dan kita harus submit ya ke GoFood-nya sehingga itu kadang susah untuk koordinasi. Tapi di sini GrabFood lebih banyak menyajikan promo-promo. That's why milenial, Gen Z lebih senang ke arah GrabFood karena sekarang price sensitif itu juga memang yang terjadi di market ya, seperti itu. Nah, kedepannya nih bisnis itu lebih mengarahnya untuk makanan terutama ya, itu larinya lebih ke online. Nah, apakah teman-teman sudah mengarah ke sini nih? Apakah sudah menggunakan platform GoFood? Apakah sudah menggunakan platform GrabFood? Nah, 90% dari teman-teman yang sudah bergerak di makanan ingin meneruskan kebiasaan pemesanan makanan secara online ya. Jadi memang online ini sekarang lebih mudah gitu ya untuk kita menjual dan juga kita sebagai customer untuk membeli, dan ini adalah titik di mana balik sebenarnya bisnis kita harus mengarah ke sana. Oke? Nah, berita terkait online food ya, ini sudah banyak banget gitu ya, bahkan juga disampaikan oleh Pak Teten Mas Duki ya sebagai Menteri Koperasi ya. Dan sekarang GoFood dalam masa pandemi, otomatis kan orang itu tidak bisa keluar rumah ya. Mereka tidak bisa jalan ke kafe karena keterbatasan lockdown dan lain-lain, dan mereka juga merasa nggak aman. Nah, akhirnya banyak banget orang yang kemudian pada saat lockdown kemarin terutama, dan pada saat pandemi seperti ini, mereka lebih nyaman di rumah, mengurangi interaksi sosial, dan membeli makanannya lewat GoFood. Nah, kalau ini kita lihat ya, GoFood catat peningkatan transaksi 20% di masa pandemi. Ya, nggak cuma di GoFood, di GrabFood itu juga sama. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin gitu, betapa pentingnya kita masuk ke aplikasi GoFood dan juga aplikasi GrabFood. Dan mungkin yang kita harus pahami juga adalah
kita harus siap dengan perubahan ya dalam hitungan hari. Karena kayak orang dulu kan selalu mikirnya, oke, online mah bisa nanti-nanti, saya coba dulu konvensional. Padahal enggak. Justru sekarang untuk memangkas kos marketing, untuk memangkas kos karyawan dan lain-lain dan lebih mudah menjangkau customer itu adalah dengan online. Nah, kita harus siap ya dengan perubahan ini karena kalau yang namanya kayak lockdown seperti ini, otomatis perubahan tuh cepat, dipaksa mau nggak mau ketika lockdown sekarang ya lockdown gitu, nggak bisa kita panjang-panjangin lagi, otomatis kita harus berubah ya seperti itu. Kita harus fokus menawarkan great digital experience. Nah, digital experience yang seperti apa yang kita mau tawarkan? Jadi bukan cuma sekedar kayak, oh barang kita ada loh di GoFood, barang kita ada di GrabFood gitu, tapi bener nggak barang kita bener-bener ada, atau jangan-jangan oh kadang nyala atau enggak gitu kan, sering juga kan kadang kita beli apa tokonya tutup ternyata lupa dinyalain, atau barangnya banyak yang kosong jadi orang males karena kadang kita buka lihat kok kosong 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 kosong, ini niat jualan nggak sih? Nah jadi kita harus juga menawarkan kadang oh promo kita lagi ada promo A, lagi ada promo B, oh kita ada menu baru seperti apa. Nah itu juga harus menawarkan digital experience yang menarik ya kepada pelanggan. Yang kedua, oke? Harus memikirkan segala ulang aspek bisnis ya. Dan banyak banget ternyata teman-teman saya sekarang ya yang bergerak di bidang makanan itu menuju ke arah pivot ya. Pivotnya begini, ada juga yang tadinya buka restoran karena ternyata restoran dibatasi, nggak lockdown, nggak boleh ada pelanggan, dia udah nggak kuat bayar sewa, dan juga dia kapasitasnya dikurangi, otomatis dia merubah makanannya menjadi frozen food. Itu banyak banget. Dan ternyata sekarang customer pun sudah terbiasa untuk membeli makanan frozen food, terbiasa nyetok, lebih higienis, dan mereka bisa masak sendiri, seperti itu ya. Nah, perubahan-perubahan customer behavior ini kita harus sangat concern. Yang kedua, diversifikasi revenue stream ya. Teman-teman nggak bisa hanya memikirkan satu revenue stream aja. Nah, teman-teman tahu kan, tadi kalau di Baba Raffi, kita memang ada dari penjualan bahan baku, kita ada dari penjualan franchise, kita juga ada dari royalty gitu ya. Nah, mungkin teman-teman mulai bisa memikirkan, oke, kalau sekarang ternyata aku hanya jualan frozen food, aku harus bagaimana ya kalau aku jualan cuman produk end product aja, kok geraknya lama. Nah, mungkin teman-teman juga mulai bisa nih, oke, kenapa aku nggak jualan reseller gitu, aku nggak jualan dropshipper. Kenapa aku tidak jualan gerobak kecil yang memang kayak semacam kemitraan-kemitraan yang jualannya lumayan gitu. Misalkan 10 jutaan udah termasuk gerobaknya, udah termasuk sistemnya. Seperti itu. Itu bisa something yang to think about ya. Dan juga merestruktur menu sehingga tidak ada hand stock dalam jumlah besar. Ini benar banget ya. Kadang teman-teman kalau berbisnis, kadang kita mikirnya adalah, oh makanannya harus banyak, harus berbagai macam gitu ya. Tapi menurut saya enggak. Karena at the end of the day, stok yang ada di outlet atau stok yang ada di restoran itu harus dibatasi ya. Dan sebaiknya bahan bakunya adalah substitusi. Contohnya nih kalau di Baba Raffi ya, kita ada daging, ada sayur, ada saus. Nah, itu kita olah makanannya ya. Contohnya tortilla pakai daging, pakai sayur saus jadi kebab. Tortilla daging, saus jadi burger gitu ya. Tortilla daging saus pakai hotdog jadi shawarma. Nah, seperti itu harus substitusi dan kita batasi. Itu akan membantu banget supaya waste barang kita nggak banyak dan juga stoknya tidak terlalu banyak lupa ya. Itu penting banget. Memudahkan pelanggan memesan secara online tentunya ya, bahkan nanti ke depan bahkan mungkin teman-teman kalau selama ini berpikir bahwa tim operation dan tim marketing aja itu udah cukup atau finance, ternyata digital things dan branding itu adalah hal yang memang ke depannya akan berkembang sangat pesat dan bukan tidak mungkin nanti ke depan timnya untuk di digital dan branding akan jadi besar banget ya, dan berfokus kepada delivery, mendesain ulang packaging seperti itu karena packagingnya harus sangat mudah, harus gampang untuk dinikmati gitu ya, tidak ribet makannya. Dan yang ketiga adalah memangkas biaya menjadi hal penting karena kita sadar juga kembali lagi dari tahun ke tahun ya, kalau teman-teman sadar biaya itu makin naik ya, biaya listrik, biaya air, biaya karyawan, biaya sewa dan lain-lain. Nah kita harus memikirkan nih, daya beli nggak pernah naik, daya beli segitu-gitu aja. Bahkan dengan masa pandemi ini kemampuan beli itu menjadi turun. Nah, otomatis kan kita harus muter otak ya, mikir nih gimana nih caranya untuk bisa tetap survive dan bertahan. Kita harus memangkas biaya-biaya itu tadi. Nah, kalau teman-teman buka restoran atau buka kafe atau buka kayak outlet, itu biaya apa aja sih yang tiap bulan harus dibayar? Tentunya nih ada beberapa komponen biaya. Biaya manpower atau employee, biaya sewa, dan juga biaya operation ya. Ini tiap tahun pasti naik. Nah,
Baba Raffi kita memikirkan itu udah dari 2019 sebenarnya, sebelum yang namanya zaman corona. Tapi memang kita sudah lebih aware, karena kembali lagi, kitabnya orang bisnis itu adalah kitab laporan keuangan. Ya, kita harus sadar. Nah, ketika kita sadar biaya-biaya itu naik, otomatis harus seperti apa nih, gitu kan? Kita harus melakukan sesuatu ya. Oke, next. Nah, oke, saya share sedikit ya. Contohnya nih, seperti di Baba Raffi nih, kita juga ada bungkus ya, ada bungkus. Nah, biasanya bungkus sendiri itu, kalau teman-teman tahu, bungkus itu kan cuman dipakai ya, itu adalah untuk apa namanya? Adalah untuk bungkus aja ya. Padahal bungkus sendiri itu sebenarnya juga bisa kita jadikan source of income. Nah, yang saya bilang tadi multiple source of income. Contohnya nih, kalau di Baba Raffi, bungkus itu gimana caranya orang makan itu harus lebih mudah gitu ya. Nah, akhirnya kita buat tuh pull up experience gitu ya, supaya kalau kebabnya ditarik, kebabnya keluar sendiri. Tangan juga nggak kotor gitu ya dengan makan. Jadi orang makan tuh ngerasa bersih aja, udah selesai makan buang. Nah, kita harus membuat solusi juga, inovasi terhadap bisnis kita ya. Nah, itu kita harus aware. Monggo teman-teman, bisnisnya bisa diinovasi dari apa? Kalau Baba Raffi, kita salah satu yang kita inovasi adalah dari segi bungkusnya. Yang kedua tadi sistem jualannya ya, nggak cuma untuk jualan end user aja, tapi kita juga ada jualan franchise. Nah, juga berpikir out of the box nih. Kalau tadi teman-teman kan dari polling kan berpikir kreatif ya. Di Baba Raffi kita juga melakukan yang namanya co-branding ya, kita melakukan kerjasama. Waktu itu kita kerjasama dengan film ya, kita catatan akhir kuliah. Saya pengen yang namanya filmnya itu ada adegan makan kebab, ada adegan makan di depan outlet kebab. Jadi kebab tuh Baba Raffi namanya naik gitu ya. Nah, tapi at the end of the day saya bilang sama mereka, yaudah nanti sebagai barternya adalah saya iklankan filmnya Mas sutradara gitu ya, produser, saya iklankan di bungkus kita. Nah, jadi kan kita kayak saling apa ya berkolaborasi untuk menjangkau sesuatu yang sama gitu ya, tapi dengan menggabungkan kekuatan ya, seperti itu. Kalau begini kan win-win. Nah, juga sama seperti New Green Tea pada saat itu saya bilang sama New Green Tea, saya menjualin loh produk Anda gitu ya di outlet Baba Raffi gitu kan, tapi nggak ada yang namanya benefit baliknya buat saya gitu kan. Lomba kan sudah gitu, kita kasih harga bagus loh, nggak mau saya kalau cuma harga bagus gitu kan. Yaudah, maunya gimana? Saya bilang, udah deh kita buat co-branding aja. Saya mau ditarget, misalkan nih sekarang saya ngambilnya 1000 per box, 1000 box ya per bulan gitu kan. Saya mau ditarget 1500 box, nanti saya buatkan menu makanan yang apa namanya bisa collapse gitu ya. Jadi supaya penjualannya lebih naik untuk New Green Tea-nya. Tapi intinya sekarang adalah saya pengen bungkus saya tolong dibantu nih dicetakin sama New Green Tea. Nanti di New Green Tea pun juga akan saya masukkan di belakang bungkus kebab. Jadi ada desain gitu ya yang menunjukkan bahwa kita lagi kolaborasi. New Green Tea juga saya iklankan nih di bungkus kebab Baba Raffi. Tapi tolong gitu tadi bungkus Baba Raffi Anda cetakin ya gitu. Sekali cetak berapa Mbak gitu kan. Oh, sekali cetak misalkan 5 juta eksemplar. Boleh gitu. Masuk hitungannya tapi jangan 1.500 ya, 1.700 gitu. Ya udah, monggo. Saya mau gitu, itu kan masalah nego-negoan aja ya. Jadi di sini bungkus yang biasanya kita keluarin uang, kita justru dapat free dari New Green Tea. Nah, ini kan kayak kita mencari bagaimana untuk menekan cost dan kita menjadi source of income juga kan. Nah, teman-teman juga mulai berpikir nih kalau ternyata ada yang bisa dikolaborasiin, diajak kerjasama, monggo, itu juga bisa menjadi salah satu jalan keluar. Sama juga seperti ini ya, buah vita gitu kan, sama seperti New Green Tea, cuman memang waktu itu jumlahnya berbeda aja. Jadi banyak cara sebenarnya kalau kita mau mencoba untuk mereduce cost, mencari masukan tambahan itu dengan mengutek-utek apa yang sudah ada gitu ya, thinking out of the box. Yes, next. Nah, contohnya juga nih, sesuai kita harus mengobservasi dengan kebutuhan pasar. Kalau teman-teman tahu dulu Baba Raffi itu kan gerobak ya, sekarang ada yang booth gitu kan. Nah, terus akhirnya kita buat di indoor nih, terus habis itu kita buat juga, kalau konsepnya dulu kan warnanya merah kuning ya, merah kuning tuh rame zaman tahun 2003, wah itu something banget. Tapi makin kesini orang senengnya adalah warna yang lebih minimalis atau retro. Akhirnya kita kurangin tuh warna merahnya, jadi lebih dominan ke hitam sama kuning. Makin kesini juga, kalau teman-teman lihat yang bawah, oh kita juga buat nih Baba Raffi gitu ya. Tapi konsepnya adalah lebih ke
retro dan minimalis gitu ya. Karena orang sekarang pengennya industrialis juga gitu ya, dengan lampu-lampu industrial. Jadi memang at the end of the day gitu ya, kita harus mengikuti nih market maunya apa, kita coba provide juga. Nggak cuma sekedar provide di menu makanannya, nggak cuma sekedar provide di cara jualannya, tapi juga bagaimana orang bisa menikmati ambience outlet kita ketika membeli, orang juga bisa nyaman. Nah, banyak banget ya ternyata dalam bisnis tuh harus di-adapt untuk inovasinya. Nah, itu teman-teman monggo ya, mulai coba untuk bisa mengolah banyak sisi. Nah, contohnya aja seperti ini ya, kalau kita juga buka di luar negeri, di Belanda itu orang-orang udah pada sadar terhadap kesehatan. Mereka udah nggak mau, banyak yang nggak mau makan tepung terigu. Mereka pengennya adalah something yang gluten free. Nah, akhirnya mau nggak mau kita harus mikir nih, oke, kalau ternyata di Belanda gluten free, kita harus menjual dengan tepung yang non gluten gitu ya. Nah, non gluten ini seperti apa? Akhirnya kita buat dengan menggunakan tepung cassava yang memang non gluten ya. Dan di sini akhirnya itu jadi laris banget karena memang mereka makan kebab tapi they feel good about themselves karena mereka makannya adalah tepung yang non gluten. Di Filipina orangnya suka dengan saus-saus gitu ya, dengan kondimen-kondimen tambahan saus. Mereka seneng dengan macam-macam saus. Mereka bilang ada dong saus barbecue, saus lemon, saus bawang gitu ya, kayak gitu. Jadi kita juga buatkan. Nah, tiap negara kan beda-beda ya. Nah, kalau di Bangladesh itu kebetulan karena memang yang ngambil kita di sana adalah grup besar, akhirnya kita menjadi sponsor nomor 1 grup rugby yang terkenal di sana. Jadi ini lumayan bagus banget ya untuk iklan kita dan branding kita di sana. Dan ini salah satu yang paling sukses ya untuk kita di luar negeri adalah di Bangladesh. Nah, makin kesini juga saya bilang tadi kan, frozen food itu sudah menjadi kebutuhan orang-orang ya dalam masa pandemi seperti ini. Mereka lebih baik nyetok makanan di rumah daripada mereka harus keluar rumah atau mereka membeli online makanan karena mereka mengurangi interaksi. Nah, di Baba Raffi pun akhirnya sekarang kita mengeluarkan ada yang namanya Baba Ramen gitu ya. Nah, ini bisa jalan banget nih karena kenapa? Ramen lagi naik daun gitu kan. Tapi juga at the end of the day sebenarnya masalah frozen food itu adalah di Indonesia, masalah pengiriman. Nah, untungnya sekarang tuh sudah ada yang namanya, kalau teman-teman tahu ya, ada Paxel. Paxel ini sangat membantu banget nih untuk bisnis makanan yang memang mau mengirim dengan harga yang lebih terjangkau overnight gitu ya. Tapi memang belum semua area ada Paxel ya, memang masih terbatas di beberapa wilayah Indonesia, terutama kota besar, tapi ini sangat membantu banget. Nah, juga makin kesini kita juga banyak nih buat bisnis ya dengan influencer karena sekarang adalah zamannya influencer gitu ya, zamannya key opinion leader. Kita buat dengan Bayuskak. Bayuskak ini orang Jawa ya. Kita buat makanan dan kemudian kita buat bisnis juga dengan konsep yang bisnis murah mulai dari 4 juta sampai 16 juta kita namakan macam-macam ya. Kita tuh banyak banget sebenarnya udah dilakuin. Akhirnya kita sempat co-branding juga dengan Sang Pisang. Sang Pisang ini punya Kaisang ya. Waktu itu akhirnya kita sempat ngobrol, kita kenapa nggak co-branding gitu kan. Nah, Kaisang ternyata pengen market saya yang sudah mature, saya pengen marketnya Sang Pisang yang masih milenial dan masih anak generasi Gen Z. Oke Mbak, kita tukeran gitu ya. Mau, nah gimana caranya Mbak? Gitu ya. Udah akhirnya kenapa nggak kita buat aja pakai tortilla Babara, tortilla. Nah, kita buat menu yang bareng dijual di outlet Sang Pisang dan juga di outlet Baba Raffi. Untuk seasonal aja ya, masa 6 bulan. Nah, ketika masa 6 bulan itu udah berakhir, mau diterusin ya silahkan, nggak diterusin ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi ini ibaratnya kayak menu seasonal yang kemudian kita boom up di media dan orang jadi penasaran, orang beli dan sales kita jadi meroket untuk masa periode tersebut. Nah, kita harus buat tuh something kayak breakthrough, thinking out of the box ya. Nah, itu harus selalu ada karena customer kita Indonesia itu tipenya adalah mereka selalu pengen apa yang baru, apa yang baru, apa yang baru. Nah, seperti itu ya. Nah, kembali lagi seperti saya bilang tadi, zaman corona biaya-biaya makin naik ya, tapi nggak cuma zaman corona sih sebenarnya kalau kita pelajarin ya dari tahun ke tahun yang namanya biaya-biaya itu makin naik ya, sedangkan yang namanya teman-teman tahu sendiri daya beli masyarakat itu masih segitu-gitu aja. Jadi teman-teman harus sangat aware ya. Yang paling penting jadi pengusaha itu adalah belajar seni membaca laporan keuangan. Ya, itu penting banget ya. Laporan keuangan itu akan bisa menunjukkan nih posisi perusahaan kita, mengidentifikasi peluang ya seperti apa, menghindari resiko dan juga membuat keputusan strategis bagi perusahaan ya. Itu penting banget. Jadi teman-teman
Oke, maaf semuanya sepertinya ada kesalahan teknis ya. Wah, baik nih. Jadi sambil kita menunggu Bu Nilam balik lagi, sejauh ini nih apa sih ya yang bisa di apa yang bisa didapatkan gitu dari apa yang sudah dipresentasikan oleh Bu Nilam. Kita masih menunggu dulu ya, Bu Nilam, sebentar. Sambil menunggu Bu Nilam, kita nonton dulu ya video dari Coklat Tulip. Halo Ibu. Sorry, ya Allah ini sinyal. Mohon maaf, kelempar keluar. Ya, siap. Ini salah satu yang kita harus adaptasi dengan virtual ya Bu ya, bisa tiba-tiba Benar, tuh. mohon maaf. Siap. Tadi presentasinya mana boleh ditampilkan? Oke. Kita Ya. lanjut. Pada lagi seru banget nih ya terkait tentang Ghost Kitchen nih. Betul. Yes. Jadi memang at the end of the day ya. Oke, next. Yang paling penting adalah dalam case Sabarafi, waktu itu tahun 2019, saya tuh udah sadar, saya ngomong ke tim saya, kenapa kok yang namanya kita buka outlet terus-terusan, tapi kenapa margin kita dan net kita makin lama makin menurun. Nah ternyata setelah saya membaca laporan keuangan, saya lihat, nah ini tiap tahun, bahkan tiap beberapa bulan,
ada aja yang naik, either yang namanya sewa tempat, ya kan, ada biaya-biaya tadi yang saya sebutkan tadi ya, either biaya karyawan, atau either biaya operation. Nah, biaya-biaya ini yang akhirnya membuat berat gitu kan. Mau kita buka outlet berapapun, terlepas dari berapapun omsetnya, tapi ternyata nah biaya-biaya ini terus-terusan naik. Jadi saya sampai nanya, berarti kalau kita buka outlet belum tentu untung dong gitu kan. Nah, kalau kita nggak untung terus kenapa kita harus buka outlet? Padahal resikonya sebenarnya sama besarnya dengan ketika kita membuka outlet. Nah, inilah yang menjadi titik balik ketika kita membaca laporan keuangan, kita sadar bahwa ternyata biaya-biaya dan daya beli ini tidak sepadan, akhirnya saya mulai ngomong ke anak-anak, udah deh sekarang gini, gimana caranya kita bisa buka ya bisnis tapi tanpa mengeluarkan 3 biaya tersebut tadi ya, biaya sewa, biaya karyawan dan biaya operation. Anak-anak langsung ngomong dong, ibu ada aja, mana mungkin yang namanya kita bisa ya untuk melakukan seperti itu. Bisa loh, ternyata sekarang di Amerika itu juga ada yang namanya ghost kitchen. Nah, tapi kembali lagi ya, terms kata ghost kitchen kalau di Amerika itu Baba Raffi, outlet gerobakan, itu sebenarnya sudah bisa dibilang adalah ghost kitchen. Atau kalau Amerika, take away food itu yang mereka sebut dengan outlet ghost kitchen. Jadi cuma ada dapurnya aja, orang nggak bisa duduk, nggak bisa apa, cuma nunggu take away. Nah, itu yang mereka sebut dengan ghost kitchen. Nah, tapi yang saya maksud di sini adalah dengan ghost kitchen, itu adalah bagaimana kita ya untuk yang namanya bisa membuat bisnis titik-titik baru yang kebetulan di Indonesia itu untuk platformnya sudah ada platform Grab, ada platform GoFood ya, ada platform juga Shopee dan ada Maxim tadi ya. Nah, itu ada banyak gitu kan, sudah ada. Jadi tinggal bagaimana kita memanfaatkan untuk platform tersebut. Nah, akhirnya saya bilang waktu itu kebetulan kita kerjasama dengan Kementerian Koperasi, Pak Teten, Pak, kenapa nggak kita yang namanya coba untuk pemberdayaan perempuan dengan ibu-ibu nih. Banyak banget kan ibu-ibu yang dalam anggota koperasi gitu ya, mereka single mom gitu dan mereka harus mencari uang. Tapi kadang perempuan-perempuan ini mereka terkendala nih, kalau untuk keluar rumah mereka harus ngurus anak, mereka waktunya terbatas gitu kan. Nah, saya bisa memberikan solusi bisnis yang memang lebih mudah untuk mereka. Nah, akhirnya titik ghost kitchen-nya justru kita tarik ke rumah-rumah mitra kita atau ke rumah-rumah franchisee kita. Awalnya seperti itu. Kita testing kepada 200 perempuan ya yang bergabung di koperasi waktu itu, dan alhamdulillah dari 200 150-an kurang lebih itu mereka masih bisa berjalan. Nah, sistem ghost kitchen yang kita terapkan di Baba Raffi itu adalah benar-benar kita tarik dari rumah ya. Ketika kita tarik dari rumah, otomatis biaya karyawan, biaya sewa dan biaya operation bisa di-reduce. Biaya sewa otomatis mereka nggak bayar, biaya karyawan karena mereka sendiri yang handle atau pembantu rumah tangga jadi lebih murah. Kemudian biaya listrik dan air dan apa masih jadi satu sama rumah, walaupun nantinya nambah pasti tapi lebih murah karena abonemennya jadi satu sama rumah. Nah, itulah biaya-biaya yang akhirnya bisa kita kurangin dan menjadikan bisnisnya lebih sustainable. Nah, ketika bisnis ini bisa diaplikasi kepada perempuan-perempuan Indonesia yang memang lagi membutuhkan ya untuk single mom yang memang harus menjadi kepala rumah tangga, nah akhirnya kita duplikasi ini sistem. Akhirnya kita buat sekalian dengan nama Kebab Kitchen atau sekarang Raffi Express ya. Nah, kemudian sistem ini tadi menerapkan 3 poin penting tadi, tanpa biaya sewa, tanpa biaya karyawan, dan biaya operation yang lebih rendah seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman nih kalau yang namanya sudah punya bisnis, kemudian juga bingung nih masa pandemi kan harus seperti apa. Nah, kebetulan karena Baba Raffi sudah melakukan itu duluan, akhirnya ketika lockdown berlangsung tahun 2020, otomatis saya langsung serentak tuh ngomong ke tim kita, oke, sekarang mulai rubah tuh yang namanya outlet-outlet Baba Raffi karena memang banyak juga karyawan yang nggak berani kerja ataupun franchise yang nggak berani berbisnis ya karena ada lockdown. Udah kita tarik aja rumah franchisee, kita nego. Nah, banyak banget outlet tutup pada saat itu dan tidak beroperasi ya, dan juga orang nggak berani tuh beli kalau yang makanan tanpa brand. Pada saat itu kita justru malah menuai bagus banget karena memang pada zaman lockdown orang ya tetap habit beli masih tetap ya, habit beli masih tetap dan kita mampu merubah ke rumah-rumah franchisee. Nah, itu something banget tuh, benefit banget untuk franchisee kita. Banyak banget franchisee kita yang akhirnya jadi kayak dapat durian runtuh gitu karena mereka sales-nya bertumbuh. Nah, kembali lagi saya bilang semua itu adalah masalah persiapan dan kesiapan. Dan kita bagaimana jeli melihat keadaan. Nggak ada yang namanya, itu kan Mbak Nilam aja kebetulan gitu, yang namanya tahu tentang ghost kitchen, terus akhirnya ketika
lockdown Mbak Nilam jadi bisa merubah gitu kan. Enggak juga, kita harus sudah jeli ya dengan apa yang terjadi dengan membaca laporan keuangan. Nah, kebetulan saya 2019 sudah aware, that's why 2020 saya bisa gerak cepat karena saya sudah punya prototipenya yang kebetulan kerjasama dengan Kementerian Koperasi. Nah, bagaimana dengan Anda? Ya, persiapan versus persiapan versus keberuntungan ya, itu nggak ada ya yang namanya saya percaya semua itu adalah masalah bagaimana kita mempersiapkan dan jeli melihat keadaan. Itu aja mungkin dari saya, nanti bisa langsung ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nilam Sari atas presentasinya yang bermanfaat banget. Saya harap nih Anda semua dapat memetik poin-poin penting yang disampaikan. Dan tentunya banyak juga ya, tadi kalau saya perhatiin tuh best practice yang bisa kita terapkan dari Kebab Turki Baba Raffi. Nah, sekarang saatnya kita masuk sesi Q&A. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari kolom Q&A. Tapi sebelum itu, sebelum saya mulai bacakan pertanyaan yang masuk hari ini, saya boleh dong ya polling sekali lagi. Apakah nih Anda tertarik untuk menggunakan coklat tulip sebagai bahan dasar olahan pada menu makanan Anda? Boleh loh, silakan diklik jawabannya. Nah, ini dia pada tampilan polling yang muncul di layar Anda. Yo, berminat nggak? Wah, keren nih hasilnya. Mayoritas 88% itu berminat untuk menggunakan produk tulip coklat. Oke, dan sekarang nih kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Kita lihat pertanyaan yang udah masuk. Wah, banyak ya pertanyaannya. Kita sedang menunggu nih. Dari tim kami akan memilih pertanyaannya. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Di sini, halo Bu Nilam, saya punya bisnis rendang baru. Awal banget sih, saya ingin membuka bisnis rendang. Namun saya bingung cara memasarkannya, karena ini kan makanan tradisional. Apakah makanan tradisional wajib dipromosikan secara tradisional? Apakah harus ikut-ikutan produk lain yang terjun ke promosi digital juga? Gimana tuh Bu Nilam? Ya, maaf dengan Mbak siapa? Ini dari Adi Satya Wicaksana. Tanyanya dari Adi Satya Wicaksana. Adi Satya Wicaksana. Oke, iya. Mas Adi. Wah, ini saya selalu amazed ya sama orang yang bisa masak, terutama masak makanan Padang atau Sumatera. Wah, itu rumit ya, bumbunya luar biasa itu. Iya, apa namanya, memang sebenarnya sekarang kan kalau kita ngomong masakan Indonesia ya Mas ya, Pak rendang, kemudian masak-masakan yang lain itu kan banyak banget ya. Tapi kembali lagi Mas, sebenarnya ketika kita mempromosikan sesuatu, it's not only about the product ya. Tapi sebenarnya kalau sekarang di zaman sosial media, itu adalah bagaimana kita membawa suatu cerita di balik sebuah produk. Ya, cerita itu yang akan orang lain itu lihat, orang lain dengar gitu ya, dan orang lain notice gitu. Mereka beli karena cerita itu tadi. Karena apa yang kita tampilkan di sosial media itu adalah sesuatu yang apa namanya lebih bersifat visual, lebih bersifat cerita gitu ya, lebih bersifat pengalaman. Jadi sebenarnya kalau rendang mungkin kita lihat udah biasa ya, banyak banget tuh, kayaknya hampir setiap 1 kilo tuh ada orang yang jual nasi Padang, ada yang jualan warteg gitu ya, rendang. Tapi kan rendang ala masnya ini, nah itu cerita di baliknya apa? Kelebihannya apa? Dan bagaimana kita bisa memvisualkan dari sebuah foto, dari sebuah cerita, dan kita buat journey experience-nya nih untuk membeli rendang.
Nah, bahkan kayak tadi saya bilang kan, journey digital experience itu juga sangat penting. Karena sekarang nih kalau kita promosiin, Mas, kita cuman buka restoran atau kafe di pinggir jalan, jualan rendang, belum tentu orang datang dan orang yang beli itu aja. Dan sekarang kayaknya hampir tiap 100 meter sudah ada yang namanya restoran, udah ada yang namanya warteg, udah ada yang namanya kafe gitu ya. Nah, yang membedakan kita dengan yang lain apa? At the end of the day, yang membedakan adalah bagaimana kita bisa mempenetrasi market dari sosial media atau dari online. Itu cara paling cepat. Karena kalau kita ngomong online, itu akhirnya kita mainnya big data analitik, Mas. Ketika kita pasang iklan, kita bisa loh langsung menyasar. Oh, ternyata yang jadi marketnya rendang ini adalah pertama, ibu-ibu yang kerja gitu ya. Oh, ibu-ibu usianya 30 sampai 40 tahun. Oh, ibu-ibu yang biasanya tertarik sama foodies, tertarik sama lifestyle gitu ya, yang memang ternyata rendang saya ini rendang yang agak enak nih, harganya agak mahal gitu ya, tapi rasanya yahut. Nah, berarti kan kita harus cari nih orang kelasnya yang kelas menengah ataukah menengah ke atas gitu ya. Nah, itu ada semua, Mas. Kalau kita yang namanya main di online, pasang iklan, itu mencakup data-data itu semua. Tinggal bagaimana kita memasukin parameter apa yang kita masukkan ya. Nah, kalau kita cuma di pinggir jalan bagi-bagi brosur, kadang sekarang orang brosur dilihat dibuang gitu kan. Nah, efektivitasnya juga tidak terlalu efektif. Nah, sekarang semua orang handle yang namanya HP ya. Semua orang tuh sekarang HP. Cari apa di Instagram, cari apa di TikTok, cari apa di Google gitu ya. Dan memang mau nggak mau gaya hidup kita ke arah sana, otomatis kita harus mengarahkan marketingnya ke arah sana. Kalau kata saya, apakah rendang harus dijalankan secara online? Dijalankan maksudnya untuk bermarketing, iya, menurut saya semua sekarang arahnya ke sana. Dan juga kalau bisa, kalau memang ada bungkusnya yang memang 1 kilo, 500 gram atau seperti apa, bisa diarahkan juga ke marketplace tuh, ke Tokopedia, ke Shopee gitu ya, ke Bukalapak, itu akan sangat bagus. Atau juga nanti sudah mulai itu kita sambungin ke Grab, ke GoFood, ke Maxim gitu ya. Bahkan juga kalau misalkan nih ternyata orang luar kota atau luar daerah area kita gitu ya, Mas mau dong rendangnya dikirim gitu ya, boleh kita frozenin foodnya gitu ya, terus kita kirim, bisa juga pakai Paxful. Nah, kita juga harus memikirkan tidak hanya jualan di pinggir jalan, tapi kalau hanya jualan di pinggir jalan mah ya itu kan pasrah ya, dengan orang datang ya syukur, nggak datang ya udah gitu. Nah, kita harus memikirkan kita yang jemput bola nih, gimana caranya seperti itu. Karena sekarang zamannya emang udah berbeda, Mas, zamannya ke arah sana. Semoga bermanfaat ya, Mas. Kalau saya definitely saya akan pasti pakai yang namanya cara online, karena emang sekarang adalah zamannya ke arah sana. Bukan pilihan, Mas, tapi itu sebuah keharusan ya. Semoga sukses ya, Mas. Nah, ceritanya yang paling penting, ceritanya rendangnya itu apa? Ini rendang dibuat oleh siapa, dengan penuh penuh cinta, atau ada cerita orang Minangnya, atau asli dari daerah mana? Itu kan orang udah kebayang ya, udah ngiler. Aduh, saya ya habis ini kayak makan siang makan rendang nih habis ini ya. Semoga sukses ya, Mas. Semangat. Yes. Iya, Bu Nilam. Jadi lagi-lagi tuh cerita human interest tuh masih menarik ya sampai zaman sekarang. Masih menarik, karena contohnya gini, Mbak, yang masak rendangnya Nilam dengan yang masak rendangnya Masnya tadi, misalkan nih Masnya ternyata orang Padang, saya asli dari sini, ibu saya adalah dulu orang pembuat rendang yang resepnya dapat dari mbahnya turun menurun, itu kan udah beda banget ya. Nah, seperti itu. Jadi kadang kita cerita itu penting, karena sekarang barang itu sudah terlalu general ya, orang nggak bisa bedain. Nah, kembali lagi, cerita yang dijual itu adalah seperti apa, itu yang akan kadang menentukan juga orang akan membeli atau tidak, dan juga packagingnya, dan juga mungkin ketersediaan barangnya apakah jauh atau tidak, ongkosnya mahal atau tidak ya. Semangat ya, Mas. Bismillah, mudah-mudahan nih, aduh, laris manis ya. Nah, ini ada pertanyaan kedua nih, Bu. Dari Nadia Utami. Hmm. Apa hal yang paling sulit Oke. dari sebuah usaha rebranding bisnis makanan? Karena kan rasa dan tampilan ada hal yang sudah pasti wajib dijaga. Kayak gitu. Oke. Bagaimana untuk merebranding? Sorry, apa? Merebranding? Hal yang paling sulit dari sebuah usaha rebranding bisnis makanan. Oke. Sebenarnya rebranding itu adalah PR besar ya. Karena kalau kita lihat kata-kata rebranding itu mah cuma satu kata, rebranding. Tapi rebranding itu sebenarnya adalah kayak pivot perusahaan ya. Dari sistemnya apa, kita rubah sistemnya apa. Nah, rebranding itu juga tidak mudah gitu ya.
rebranding itu adalah sebuah proses, bukan ketika, oh kita logo baru, ini kita rebranding. Oh tidak seperti itu. Karena kenyataannya ketika kita membuat yang namanya sebuah rebranding gitu ya, itu macam-macam. Nah ini kembali lagi, kalau boleh saya tanya nih, ini rebrandingnya adalah rebranding hal apa nih contohnya? Jadi biar saya bisa jawabnya agak lebih spesifik. Bisa ditanyakan. Ini sih rebranding bisnis makanan, Bu, katanya. Rebranding bisnis makanan, nggak ada jelasnya seperti apa ya, nggak ada ya. Oke, sebenarnya kalau bisnis makanan rebranding, nah saya harus tahu dulu nih rebrandingnya seperti apa. Apakah rebrandingnya logo kah, atau jenis makanannya kah, atau dulunya nggak franchise terus tiba-tiba franchise gitu kan, itu macam-macam ya. Ataukah ternyata memang totally berubah gitu dari dulu yang namanya misalkan kebab Turki Habarafi, tiba-tiba dulu jualan kebab nih, sekarang tiba-tiba jualan bento gitu ya. Nah itu kan beda banget ya. Jadi memang at the end rebranding itu proses ya, proses. Kita bisa mencoba untuk merubah dari tampilan foto, tampilan sosial media gitu ya. Tapi yang paling penting sebenarnya sih kita harus tahu dulu nih target market kita itu siapa gitu ya. Target marketnya itu siapa? Apakah target market kita itu adalah yang masih sama seperti kemarin atau tidak. Nah, otomatis kan kita harus mempelajari dulu nih marketnya seperti apa, baru kita bisa menentukan ya, apakah logonya sesuai, apakah bentuk jualannya sesuai, bisa diakses atau tidak, apakah harganya sesuai atau enggak. Nah, mungkin yang paling penting sebelum melakukan rebranding itu adalah kita tahu dulu targetnya. Yang kedua, target rebranding itu adalah sebuah proses ya, kayak saya bilang tadi, tidak hanya di media major yang biasanya kita juga akan masukkan untuk rebranding kita, tapi juga di sosial media atau bahkan di tampilan outlet kita atau bahkan di packaging kita. Dan rebranding itu tidak bisa hanya sebulan, 2 bulan, kadang 3 bulan atau bahkan setahun ya. Rebranding itu adalah proses yang panjang. Jadi memang semuanya saling keterkaitan dan itu harus saling mensupport gitu ya, panjang. Nah mungkin saya nggak bisa jawab terlalu panjang karena saya kurang ngerti ini rebranding bisnisnya itu ke arah yang seperti apa. Kalau mungkin bisa lebih detail saya akan lebih enak. Rebranding makanannya, Bu. Makanannya yang seperti apa? Contohnya makanan itu kan macam-macam ya. Contohnya nih, apakah bisnisnya gitu kan, atau makanannya, maksudnya dia jualan beda makanan atau apa? Nah itu kan saya nggak ngerti nih case-nya. Mungkin kalau bisa dijelaskan lebih panjang, saya lebih enak seperti itu. Ya, berarti nanti boleh ya tanya lagi tuh tadi Mbaknya, Monggo. Mbak Utami, boleh bisa lebih detail. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Bu, dari Sisilia Stefani. Katanya Oke. selama ini saya kesulitan nih untuk menemukan pemodal baru untuk bisnis makanan saya. Bagaimanakah trik untuk meyakinkan para pemodal untuk bisa membiayai bisnis saya selama pandemi? Oke, pertama mungkin paling penting itu biasanya kita buat company profile. Ya, company profile kita itu sudah harus dibuat dulu. Kita harus punya contohnya ownernya siapa, tempat jualannya di mana, kemudian karyawan kita berapa, terus visi misi kita apa. Kemudian yang kedua, kita buat yang namanya perhitungan bisnisnya. Ya, modal yang kita butuhkan seperti apa, kemudian untuk apa aja, perhitungan balik modalnya seperti apa, keuntungan buat mereka apa, ya. Itu paling penting. Dan yang ketiga, sebenarnya ketika membentukkan pemodal itu kan sama aja seperti saya jualan franchise ya. Nah, mungkin yang paling penting juga adalah bagaimana kita bisa membuat uh, bisnis kita supaya diakui oleh berbagai pihak. Contohnya nih, kalau dulu saya sering banget ikut lomba ya, lomba dari Bank Mandiri, lomba dari kadang dari apa namanya beberapa institusi gitu ya, baik pemerintah, Departemen Perdagangan, dari kementerian dan lain-lain. Nah juga kadang memang saya that's why suka juga kerjasama nih, contohnya kayak sekarang dengan Tulip gitu ya. Otomatis kan Tulip juga sudah acknowledge gitu Nilam Sari sebagai pengusaha makanan gitu ya, yang memang punya capacity di sana. Nah, itu juga membantu saya untuk supaya bisa di-acknowledge oleh banyak pihak atau banyak institusi. Nah, Anda juga bisa tuh biasanya ikut lomba-lomba nih, misalkan menang di lomba A, lomba B, lomba C. Nah, itu dimasukkan ke dalam kompro. Jadi, orang yang mau berinvestasi ke kita itu juga lebih yakin ya. Dan yang keempat, kalau saya personally ketika mau melakukan sebuah investasi yang saya lihat sebenarnya
yang ada di atas kertas itu pasti ada di atas kertas gitu ya. Tapi kan kita nggak pernah tahu nih kejadian seperti apa yang akan real terjadi di lapangan. Jadi kalau saya akan lebih melihat kepada ownernya. Nah, apakah ownernya ini benar-benar bisa dipegang, benar-benar bisa melakukan apa yang ada tertulis di atas kertas gitu ya, dan mungkin lebih ke prinsip ownernya dan attitude-nya. Karena memang at the end of the day, attitude dan prinsip itu bisa membawa kita jauh ke depan. Tapi kalau kita cuman pinter aja, less attitude, less prinsip, dan hidup dan lain-lain nggak kita pegang, ya udah kita nggak bisa terlalu kemana-mana ya. Karena dunia ini kecil banget ya, dan ketemunya itu lagi, kita harus jaga banget yang namanya nama baik dan namanya perlakuan kita bagaimana ke orang dan prinsip hidup kita seperti itu kalau saya. Kalau mungkin teman-teman bingung ya lebih ke arah teknisnya, seperti saya bilang tadi, yang paling penting adalah menyiapkan kompro, kemudian menyiapkan cash flow projection ya, kemudian modalnya berapa, BIP-nya berapa lama, keuntungan untuk kita berapa, dan keuntungan untuk investor berapa. Seperti itu sih. Dan yang paling penting kalau emang ada waktu tadi seperti saya bilang ikut lomba-lomba itu akan sangat bagus sekali ya. Dan juga kalau bisa, oh ya saya lupa, buat video ya. Video itu penting banget karena kalau sekarang tuh kan orang baca itu kadang pusing ya dan lama, dan kadang orang tuh sudah nggak punya waktu. Nah, mungkin bisa dibantu juga tuh untuk visualnya adalah dibuatkan video kompro, video yang menjelaskan oh bisnisnya seperti ini, yang mudah untuk dipahami gitu ya. Itu akan sangat membantu sekali. Seperti itu ya. Ya, menambah koneksi ya Bu ya. Jadi brand awareness-nya Benar. tuh makin paham gitu. Benar. Dan sekarang Ini sebenarnya oh ya saya lupa, kalau teman-teman butuh apa namanya, butuh pendanaan, sekarang tuh ada yang namanya crowdfunding ya. Mungkin bisa di-share aja, dicek nanti di Google, itu ada yang namanya BizShare, BIZHARE, BizShare. Itu aplikasi crowdfunding. Kalau memang kita sudah buat yang saya bilang tadi, kompro, video, kelengkapan terutama PT ya, legal dan lain-lain yang sudah lengkap, kita bisa mengajukan ke BizShare. Nanti itu ada yang namanya aplikasi urun dana. Nah, nanti akan dimasukkan untuk bisnis kita butuh modal berapa, pengembaliannya seperti apa, itu nanti bisa aplikasi juga di BizShare. Nah, selain di BizShare juga ada yang namanya Santara, SANTARA. Nah, itu juga salah satu aplikasi itu juga. Nah, aplikasi-aplikasi ini kan memang sebenarnya sekarang tuh udah tersedia di market ya Mbak, untuk memudahkan pengusaha bertemu dengan calon investor. Ada yang memediasi di tengah gitu ya. Nah, sekarang semua itu adalah through online. Jadi teman-teman udah pasti nih, hari ini kita yang namanya ada seminar di sini, online itu bukan sudah merupakan pilihan, tapi memang sudah keharusan. Karena that's the way we do it right now adalah melalui online. Seperti itu ya, bisa dicek di BizShare dan juga Santara. Yes. Ini ada pertanyaan selanjutnya Bu dari Candini. Katanya, untuk persaingan bisnis dengan produk yang sama, apa sih yang harus kita pertahanin supaya brand image kita tetap unggul dibandingkan pesaing? Tentunya tetap harus berinovasi ya. Berinovasi itu kayak saya bilang tadi Mbak, macam-macam. Kata inovasi sih memang pendek ya, gampang kita ngomongnya. Tapi inovasi itu segala hal. Contohnya ini saya kembali lagi case tadi ya, Mbak Raffi. Dulu kita jualan cuma end user. Makin kesini, oh ternyata kita kalau yang namanya duplikasi OTT berjalan, kenapa kita nggak jual kemitraan juga? Jadi konsep bisnisnya dan peluang bisnisnya pun bisa kita jual nih. Lumayan, kita dapat capital gain di depan, dapat uang besar di depan gitu ya. Selain itu per bulannya nanti kita juga bisa menjual bahan baku. Memang keuntungan jual franchise tidak sebesar kalau OTT kita kelola sendiri, tapi kan kita berbagi ya, berbagi resiko, berbagi profit juga gitu. Nah, kalau memang besarnya bisa lebih cepat, kenapa enggak? Makin kesini juga kita juga kayak saya bilang tadi teman-teman ya, buat bisnis pun berinovasinya bisa ada reseller dengan sistem dropship, kita mengembangkan makanan frozen food gitu ya. Dan makin kesini juga ternyata zaman corona, kita berinovasinya apa nih gitu, berinovasinya adalah dengan cara menggunakan cloud kitchen. Nah, inovasi ini macam-macam ya Mbak, banyak banget. Dan bagaimana kita berinovasi itu juga tidak hanya inovasi yang memang kita lakukan di dalam, tapi bagaimana kita bisa menyampaikan keluar supaya orang mengerti inovasi kita dan itu bisa diterima oleh market dan market paham terhadap inovasi kita. Itu adalah dua hal yang berbeda ya. Karena kadang kita suka nih, iya kita sudah ada kok, kita sudah ada begini kok, udah begini, tapi informasi itu tidak tersampaikan kepada masyarakat ya. Komunikasi itu juga penting gitu, bagaimana komunikasinya bisa tersampaikan.
Nah, ini adalah PR ya, memang PR sebagai juru komunikasi di suatu perusahaan. Apakah memang inovasi-inovasi kita lakukan itu tersampaikan atau tidak gitu ya, karena sekarang itu kan informasi sudah sangat banyak, sudah sangat chaos ya. Tidak bisa lagi inovasi atau berita itu semua orang harus tahu, enggak. Tapi sekarang adalah zamannya di mana kita mencari target market tertentu yang very spesifik dan kita tembak sesuai dengan target market yang memang spesifik yang kita mau tuju. Seperti itu ya. That's why dalam database kita juga harus sangat kuat ya. Itu tadi, mudah-mudahan bantu. Iya Bu, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Gita. Oke. Katanya, selamat siang Bu Nilam, terima kasih untuk sharing best practice-nya. Sebagai pengusaha restoran, saya agak dilema nih terkait efisiensi karyawan. Di satu sisi, Oke. saya harus menjaga agar labor cost tetap on point. Namun di sisi Ya. lain, saya juga memikirkan nasib karyawan saya, terutama yang telah berkeluarga. Mohon insight dari Mbak Nilam, bagaimana caranya saya untuk bisa menyeimbangkan dua hal ini. Wah, berat nih ini. Oke. Ini berat banget ya. Saya paham banget di masa zaman seperti ini nih, apa namanya? Memang yang namanya biaya versus pemasukan itu sudah sangat tidak berimbang ya. Otomatis kita ada yang harus kita korbankan. Nah, inilah sebenarnya sebagai leader ya, kita kemampuan kita untuk bisa adaptif dan bagaimana kita bisa untuk bertahan dalam situasi sulit ini, memang inilah saatnya kita menunjukkan itu semua. Saya tidak bisa ngomong banyak jujur karena saya tidak tahu keadaan perusahaannya. Tapi memang rata-rata kalau biasanya teman-teman ya dan perusahaan saya sendiri, kita akan melakukan restruktur ya. Restruktur itu bagaimana? Pertama, kita lihat dulu nih kemampuan perusahaan dengan zaman corona ini seberapa. Nah, kemudian dari kemampuan itu baru kita pilih berapa orang yang masih kita bisa pertahankan di kantor. Nah, ketika kita sudah ketemu angka berapa orang yang bisa kita pertahankan, nah kemudian baru kita run through the whole company ya, berapa orang yang memang masih mau kita pertahankan dan divisi apa saja nih yang memang bisa menghasilkan uang dan memang sangat vital untuk perusahaan. Otomatis divisi-divisi yang tidak vital dan masih belum bisa menghasilkan untuk perusahaan harus kita lay off terlebih dahulu. Nah, kemudian juga kalau memang ternyata keuangannya pun masih berat, biasanya kita juga akan melakukan pembayaran bertahap gitu ya. Kepada supplier pun kita akan restrukturisasi utang gitu ya. Kita hadapi satu-satu supplier, kita datengin, Pak, ini karena keadaan begini, otomatis kita harus restruktur nih gitu ya. Mungkin utang yang kemarin kita belum bisa cicil, tapi kemudian kita akan membayar cash and carry aja untuk pembelian barang berikutnya. Ada company yang mau, ada yang enggak. Kalau nggak mau, mereka ya udah kita cicil pelan-pelan ya Pak. Nggak bisa yang namanya Bapak minta 3 bulan lunas untuk utang yang kemarin, nggak bisa. Tapi misalkan nih setahun nih kita restruktur, saya bayar per 2 minggu gitu ya. Misalkan adanya uang 5 juta, ya udah 5 juta kita bayar. Per minggu 5 juta, udah gede ya kita bayar 10 juta gitu ya. Tapi intinya saya punya komitmen untuk membayar ini ya. Saya tahu banget ngadepin supplier sekarang itu adalah kegilaan ya, madness bagi para pebisnis gitu ya. Tapi yang penting sebenarnya sih supplier juga melihat ya, kita apakah memang ada juga niat baik atau mereka juga akan melihat bagaimana keadaan perusahaan kita dari berbagai sisi gitu ya. Jadi memang sekarang sebenarnya sama-sama yang paling penting adalah komitmennya seperti apa itu tadi. Dan yang ketiga mungkin kalau di Baba Raffi itu kita juga dulu sempat ada pemotongan gaji ya, maksudnya kita cuma hanya mampu bayar 70% gitu ya, terus naik 80% gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah bisa naik 100% gajinya, tapi memang kayak misalkan pembayaran THR atau seperti apa, itu biasa kita cicil. Jadi kita nggak bisa bayar THR langsung di depan gitu, nggak bisa gitu ya. Tapi kemarin tuh kita cicil, yang paling parah tahun 2020 tuh, kita baru lunas itu exactly sebelum tahun 2021 gitu ya, karena memang pada saat itu kita juga lagi bangun pabrik, jadi memang kita harus dahulukan pabriknya nih, karena kalau pabrik itu nggak jadi kan malah kemana-mana nanti ya. Jadi at the end of the day, ngatur keuangan ini adalah art banget ya. Memang pertama adalah prioritas, itu harus kita dahulukan, mana yang memang bisa menyelamatkan company. Dan yang ketiga, otomatis kita sebagai owner, ya kita harus mau nih, kalau kita owner adalah bisnis kita sendiri ya, harus mau untuk nyemplungin nih keuntungan-keuntungan tahun-tahun sebelumnya ya, kita cairkan untuk nambalin dulu nih company-nya seperti apa. Sambil kita coba untuk memutuskan strategi kita ke depannya seperti apa. Seperti itu ya.
Dan ada beberapa case dari teman saya gitu ya, ada yang karena dia punya outlet banyak, terus outlet ini punya dia semua gitu ya, karena dia butuh dana dan lain-lain, akhirnya outlet yang sudah existing dia jual, dia mitrakan atau dia franchise-kan gitu ya, untuk masa kerjasama tertentu. Nah dari situ dia juga dapat cash money. Karena to be honest, benar, saya setuju banget. Sekarang pun kalau kita mau nyairin uang ke bank ya, kita pinjam ke bank ini juga trust-nya kepada pengusaha lagi rendah banget ya. Mereka walaupun kampanye adalah bank menyalurkan dana dari pemerintah, bank menyalurkan dana, tapi kenyataannya bank sangat takut dengan non-performance loans atau utang yang nggak bisa kebayar gitu. Karena sekarang kan banyak banget memang pengusaha yang lagi berat ya gitu. Dan yang penting adalah kalau menurut saya teman-teman harus bisa gitu ya jeli melihat laporan keuangan. Sekali lagi seperti saya bilang, mampunya seperti apa, sumber daya apa saja yang memang kita punya, dan kita fokus dulu deh ke sumber daya yang kita punya itu bagaimana dimaksimalkan. Dan kalau mau kita mempertahankan mana yang memang itu adalah menjadi sumber pendapatan utama kita, dan ke depannya ada potensial benar kemana. Nah itu mungkin yang kita arahkan dulu. Mungkin yang lain-lain sementara harus kita taruh dulu gitu ya. Nanti kalau sudah keuangan yang baik, nah kita mungkin baru bisa kerjakan lagi. Semangat ya teman-teman. Kayak Baba Raffi aja juga sekarang kita juga udah tidak terlalu membuka lagi outlet yang offline karena kita sadar biaya gede dan investasinya besar, padahal pengembaliannya tidak terlalu oke. That's why kita sekarang fokusnya adalah lebih ke ghost kitchen, ke arah sana. Mudah-mudahan kita semua bisa bertahan ya through the pandemic, dan teman-teman yang pasti cari komunitas aja bisnis ya, di situ kita bisa saling support ya, dan sama-sama belajar untuk bagaimana melalui tantangan ini ya. Semangat. Semangat. Bu, ada ini pertanyaan selanjutnya dari Siska Hasibuan. Katanya, apakah produk faktor penentu utama keberhasilan sebuah bisnis makanan? Saya sangat menyukai kuliner berbasis kearifan lokal dan mengangkat kembali makanan khas daerah yang barangkali sudah mulai langka dan kurang dikenal masyarakat. Apakah di zaman sekarang ini masih bisa dikembangkan? Aja, kalau bagi saya sangat bisa dikembangkan, dan itu punya potensi yang gede banget. Tapi kembali lagi, kayak saya bilang ya, makanan tuh sekarang sudah menjadi komoditas yang sangat general. Nah, makanan seperti apa yang akan kita jual? Tentunya kita harus bisa menjual storytelling di balik itu semua ya. Produk yang biasa pun kadang lakunya tuh gila-gilaan. Kenapa? Ya karena ada storytelling di balik itu yang memang cukup menjual. Storytelling seperti apa? Oh, contohnya nih, sekarang kita menggandeng giginya Raffi Ahmad nih, gitu ya, untuk jadi brand ambassador. Makanya makanannya jadi gila gitu kan, jadi laku banget gitu kan. Nah, makanan yang tadinya lakunya cuma sehari mungkin 10 bungkus, ketika digabungkan dengan gigi, tiba-tiba lakunya jadi 1000 bungkus per hari gitu ya. Nah, kekuatan-kekuatan storytelling, kekuatan-kekuatan co-branding, kekuatan-kekuatan bagaimana kita menyambungkan sebuah cerita di sosial media, itulah yang akan sekarang menentukan bagaimana kita bisa menjual barang ini atau tidak ya. Tentunya yang kedua juga kekuatan operation ya. Nggak bisa barang itu berjalan dengan sendirinya, karena at the end of the day operation terhadap bisnis makanan itu harus sangat kuat ya. Ada satu saya temen nih ya, punya namanya ayam goreng Let's Go Chicken. Teman-teman tahu nggak? Ada yang, kalau mungkin ada yang tahu ya, Let's Go Chicken nih jualannya kontainer warna merah di kayak Alfamidi ya. Dan dia sudah punya 210 outlet ya, you can imagine 210 outlet, omsetnya sudah 24 miliar sebulan. Tapi ketika saya tanya ke teman-teman saya gitu ya, ternyata dia nggak ada yang tahu brandnya. Banyak banget orang yang kayaknya aku pernah tahu tapi di mana ya, kayaknya aku belum pernah dengar, kayaknya gini. Bahkan maksudnya maaf ya, Baba Raffi lebih terkenal daripada Let's Go Chicken gitu ya. Tapi yang lucu lagi adalah memang yang lucu adalah Let's Go Chicken ini operationnya memang sangat kuat, timnya sangat kuat, ownernya sangat jago banget di operation. Nah, kembali lagi, selain juga brand, ternyata operation itu harus kuat ya. Nah, ini adalah PR sebagai pengusaha makanan untuk bagaimana kita bisa ada di dua area tersebut, seperti itu ya. Semangat.
Iya, Ibu, ini ada pertanyaan selanjutnya Hmm, dari Elena Kusuma Dewi. Ini agak oke, panjang, Bu, oke. penjelasannya. Mbak Nilam, saya tertarik sekali dengan pivot. Kebetulan saat ini saya sedang berpikir untuk mewaralabakan bisnis saya. Saat ini Hmm, saya running usaha makanan Jepang gerobakan di Alfamart. Yang jadi kekhawatiran saya ketika saya memutuskan untuk menjadi franchise adalah standar quality. Karena secara bahan dasar kami hanya menggunakan medium grade ingredients untuk menjaga harga jual tetap bisa dijangkau oleh pembeli. Pertanyaan saya adalah bagaimana menjaga quality control ketika membuka franchise dan aspek apa saja yang perlu saya ukur dan nilai. Oke, ya. Jadi memang biasanya kalau franchise itu kita harus meng-cut off ya Bu ya. Proses produksi itu 70% di dapur pusat. Nah, jadi gini, nggak bisa franchise kita atau mitra kita itu kita ajak mengolah makanan dari nol gitu ya. That's why kalau di Baba Raffi, kita jualannya itu udah jualan dengan kita jualannya adalah jualan dengan tortillanya sudah dari pusat gitu ya, udah frozen, dagingnya juga dari pusat sudah frozen, sausnya pun sudah pabrikan gitu kan. Nanti di outlet tinggal dipanaskan aja, dipotong tipis-tipis, kasih sayur, diracik, udah jadi gitu. Ibaratnya kayak masak Indomie lah gitu ya. Siapapun yang masak ya deviasi rasanya beda tipis lah gitu kan. Nah, yang paling penting adalah ketika kita menjual makanan, 70% proses produksi makanannya itu harus dari pusat. Nah, ketika 70% udah dari pusat, di outlet tinggal dipanaskan aja, atau mungkin ditambahkan air, atau mungkin tinggal dimasak asal sudah ada instruksinya 5 menit atau berapa menit, itu sudah akan lebih bisa terjaga. Seperti itu. Tinggal nanti memang yang paling penting adalah bagaimana kita menulis semuanya atau memastikan semuanya bisa berjalan sesuai dengan SOP kita itu ada di apa namanya di SOP ya dan harus benar-benar bisa dijalankan seperti itu. Memang kembali lagi sebagai franchisor kita juga harus punya sistem check and recheck kepada outlet gitu ya untuk memastikan bahwa franchisee masih ingat nggak kemarin saya bilang loh yang namanya apa namanya proses produksinya harus begini, ini harus begini, standarisasinya harus begini, masih dijalankan apa enggak. Nah, mungkin juga ada kadang mystery guest untuk datang ke outlet-outlet gitu kan, ngecek. Oh, ternyata yang di sini kok bahan bakunya kayaknya apa udah nggak fresh ya, apa mungkin penyimpanannya kurang bagus atau mungkin freezernya kurang oke gitu kan. Nah, kalau makanan tuh kan banyak banget ya faktornya. Jadi memang kita harus punya standarisasi yang oke dan tim yang bisa check and recheck seperti itu. Selain tadi yang saya bilang proses produksinya harus di cut off 70% di dapur pusat. Jadi ketika di outlet nanti dimasak, deviasi rasanya tidak terlalu berbeda gitu ya. Nah, mungkin seperti itu Ibu ya kalau dari saya. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Bu. Jadi dari Mm-mm. Dea, katanya saya Oke. butuh insight Bu, berapa persen budget marketing yang perlu saya alokasikan untuk memasarkan usaha saya secara online. Lalu apakah beban biaya marketing tersebut dapat saya bebankan ke dalam food cost? Wah, keren nih. Yes, itu kembali lagi jujur ya, itu kembali lagi kepada kebijakan setiap perusahaan karena perusahaan itu berbeda-beda nih. Biasanya ya Bu ya, kalau perusahaan masih di awal, jujur ada Bu berapa persen. Karena at the end of the day kalau masih di awal kita masih bangun, ya udah jor-joran gimana caranya ini bisnis justru bisa jalan dulu, bisa orang tahu dulu, bisa survive dulu gitu kan. Karena ini adalah titik poin bagaimana kita bisa membangun bisnis nih, apakah jalan atau enggak, oke atau enggak atau bagaimana. Kalau saya personal ya Bu ya, ketika di awal pasti saya jor-joran tuh, nggak ada budgeting gitu kan, karena yang penting jalan dulu gitu. Tapi ketika mungkin sudah mulai berjalan, nah kita sudah mulai bisa ngatur masukan berapa, kita sudah tahu cost-nya, nah kita baru bisa tuh main percentage ya. Kembali lagi perusahaan ibu, saya harus tahu dulu nih dalam stage yang mana gitu ya. Dan kadang memang ada orang yang membudget biaya marketing itu masuk ke dalam food cost. Tapi kalau menurut saya biasanya perhitungan yang kita lakukan normally dalam bisnis kuliner food cost adalah food cost gitu ya. Kita masuknya ke harga pokok produk. Tapi kalau yang namanya biaya marketing larinya ke biaya operation Bu, biasanya. Jadi kan kalau makanan tuh biasanya ya harga 20.000 nih. HPP-nya 10
10.000 gitu. 10.000 tuh biasanya yang masuk HPP adalah makanannya sendiri, sausnya, bungkusnya gitu ya, minyaknya untuk masak, kompornya, LPG dan lain-lain gitu ya. Itu ada HPP. Dan nanti biaya operation, biaya sewa tempat, biaya karyawan. Nah, itu akan masuk ke dalam biaya yang berbeda gitu ya. Dan juga mungkin mau ditambahkan biaya marketing sama bisa juga, tapi itu beda ya, bukan termasuk dalam HPP, tapi termasuknya dalam biaya operation. Kalau menurut saya seperti itu. Dan nanti baru ketemu netnya berapa. Nah, kita jadi tahu net kita berapa sih untuk penjualan per portionnya atau penjualan per bulan ya, biasanya atau per hari atau per biasanya per bulan, biasanya seperti itu. Kalau menurut saya ya, bukan masuk ke dalam struktur cost untuk bahan baku, tapi masuknya adalah ke struktur cost dari sales per bulan, nanti itu ada HPP, terus ada biaya operation, ada biaya sewa tempat, ada biaya karyawan, nah itu mungkin mau dimasukkan biaya marketing bisa juga, seperti itu. Ya, kalau menurut saya. Ya, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Sri Sumartini. Katanya, salam Ya. Mbak Nila, saya ada usaha catering dari tahun 1993, tapi sampai sekarang kayaknya Ya. belum banyak perkembangan, apalagi pandemi ini pemasukan menurun karena pesanan juga berkurang, wedding berkurang. Saya juga udah coba dengan jualan-jualan online, tapi kok masih kurang juga. Ada kasaran dan masukannya? Oke, kembali lagi biasanya kalau menurut saya ya kita harus tahu dulu nih market catering kita siapa gitu ya. Kita harus pelajarin dulu habitnya. Apakah memang orang yang membeli catering? Apakah mereka beli cateringnya adalah tipenya mingguan karena mungkin orangnya cuman sekedar kadang males masak, oke seminggu gitu ya. Tapi ada juga orang yang memang hari-hari butuh catering karena mereka memang tidak ada pembantu dan memang mereka benar-benar butuh makanan ya untuk ngambil dari satu sumber gitu kan. Nah, kita harus tahu dulu nih habitnya seperti apa, jenis makanannya seperti apa. Nah, itu kan kita juga harus bisa bisa mengetahui dulu ya. Karena saya tuh orangnya based on data banget, jadi kadang sebelum kita masuk ke catering kita harus tahu juga nih strength kita di mana, jenis makanan apa ya. Dan kemudian jenis makanan yang kita masukkan ini adalah jenis makanan yang kelasnya menengah, ke bawah atau ke atas gitu ya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi itu dari segi harga yang akan kita memasukkan, target market kita yang mau kita tuju seperti apa, dan kemudian nanti jenis iklannya ataupun pengambilan foto dan desainnya seperti apa, ya. Hari gini everything is all about online ya, everything is all about design, everything is all about storytelling. Jadi kalau misalkan kita mau jualnya kelas menengah ke bawah, desainnya juga nggak bisa yang bagus-bagus, yang kelihatan mewah. Mereka udah ketakutan duluan, wah ini kayaknya makanan mahal nih gitu kan. Atau justru orang kelas atas, biasanya mereka akan concernnya udah bukan terlalu concern ke price lagi, tapi mereka justru akan concern makanannya apakah ini gluten free, apakah ini kalorinya berapa gitu ya, apakah ini digoreng atau enggak gitu kan, mungkin bisa pakai air fryer. Nah, itu kan kita harus tahu juga nih gitu ya. Nah, mungkin kita juga bisa menyebutkan kelebihan-kelebihan dari catering kita itu apa gitu ya. Nah, Anda harus tahu dulu nih Bu, gitu ya, kelebihan Anda di mana, Anda good-nya di mana, kekurangan Anda di mana, terus target market yang Anda mau tuju. Kalau menurut saya dari situ dulu ya, baru nanti kita definisikan lagi kepada desain dan kepada sosial media kita. Sebenarnya yang basic dulu sih biasanya itu harus kita analisa gitu. Saya malah nggak akan terlalu ngomong ke teknik marketing atau apa gitu ya. Selama memang bisnisnya menarik, makanannya menarik, fotonya menarik, dan harga jualnya masuk, saya rasa orang insya Allah beli sih. Karena justru teman-teman saya tuh banyak banget Bu, sekarang catering tuh yang justru melejit banget gitu ya. Dari tadinya dia catering dari gedung-gedung, acara dan lain-lain karena nggak jalan, akhirnya dia buat catering rumahan gitu ya, catering rumahan, dan sekarang malah bagus banget gitu ya. Atau kalau enggak dia buat kayak roti gitu ya, jenisnya nggak terlalu banyak sih, tapi dia kayak by PO aja, ini buka PO nih untuk besok gitu. Oh ternyata banyak banget tuh orang-orang bondong-bondong untuk pesan rotinya gitu ya. Oh besok buat buat Hilang lagi Bu Nilam. Maaf ya, ini memang gangguan teknis nih. Ini rame ya yang bertanya, ada sekitar 27 pertanyaan. Ini sejauh ini kita udah menjawab 9 pertanyaan. Sambil menunggu Bu Nilam balik lagi, kita lihat lagi ya video dari Tulip Coklat.
Ya, kita masih menunggu Bu Nilam. Iya, halo, sorry. Ya Allah, ini sinyalnya, Masya Allah. Mohon maaf sekali, mohon maaf. Ini sinyalnya, Masya Allah. Nggak apa-apa, Iya, Bu. Ya, sorry. kita Tadi lanjut terakhir ya, Bu. pertanyaan apa ya? Tadi pertanyaan apa terakhir ya? Sorry. Itu tentang, sorry sebentar, tentang eh, usaha tadi sampai mana ya? Ntar dulu, Bu. Catering ya? Sebentar. Yes. Usaha Cateringnya. catering tadi kalau nggak salah ya. Iya, jadi benar memang apa namanya zaman corona seperti ini ternyata banyak banget tuh teman saya yang sekarang justru karena cateringnya memang dengan keadaan seperti ini kan banyak banget ya orang nggak ngadain acara, orang juga nggak ngadain nikahan, nggak ngadain rapat dan lain-lain. Jadi terdampak, nah dia akhirnya pivot merubah bentuk bisnisnya. Dia banyak buat makanan-makanan yang kayak tadi Indonesia, ada juga yang makanan luar gitu ya, tapi by PO gitu. Jadi dia kayak dengan teknik foto yang bagus, dengan teknik cerita yang bagus gitu ya, dengan makanan-makanan jenis yang kadang menggugah selera orang gitu ya, dan justru makanan yang dijual biasanya malah bukan makanan berat gitu, malah makanan snack gitu ya, karena orang kadang kalau makanan snack itu kan ngerasa beli itu kayak nggak berat gitu ya, jadi kayak ngerasa enteng aja. Nah jadi banyak orang yang kadang pesen gitu, kayak ada roti dari ubi isinya cheese tuh kan yang warna ungu tuh kan lagi happening banget ya, dia buat PO ini besok dibuka nih ada 100 slot gitu kan. Cepat banget tuh biasanya gitu kan. Kadang juga dengan gimmick-gimmick tuh, ini 30 slot sudah diambil ya, tinggal 70 slot, jangan sampai buruan kehabisan, kayak gitu kan. Nah, kadang kayak gitu-gitu bisa membantu banget. Dan memang at the end of the day, Bu, dengan zaman pandemi ini kita harus benar-benar muter otak banget ya. Nggak boleh terlalu kaku dengan bisnis kita yang kemarin seperti apa dan sudah berjalan. Kita harus melihat kenyataan yang di depan ini seperti apa, kemampuan orang seperti apa, dan zaman corona begini kan otomatis orang habitnya berubah ya di rumah. Dan yang di rumah ini kurang lebih oke. Saya pikir tadi keluar lagi. Aduh, saya udah panik. Oke, kok ada muter-muter-muter. Aduh, langsung panik. Iya. Nah, itu kalau misalkan yang namanya zaman berubah, zaman uh, apa online seperti di rumah ini orang habitnya seperti apa, nah kita harus terbuka ya dengan segala kemungkinan. Nah, kita harus very flexible. Seperti tadi yang ada di materi seminar adalah yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa berubah tidak hanya dalam hitungan bulan, minggu, tapi bahkan dalam hitungan hari. Semangat ya Bu, mudah-mudahan nanti bisa ketemu nih gitu ya catering seperti apa nih yang memang menjadi strength-nya dari Ibu gitu ya. Dan saya harapkan nanti setelah udah dapat data-datanya strength-nya Ibu seperti apa, marketnya mau dituju kemana, mudah-mudahan bisnis cateringnya bisa berkembang. Ya Bu ya, yang paling penting itu foto sama desain. Nah itu yang harus menggugah selera ya. Warnanya jangan hitam Bu, kalau makanan tuh harus dengan warna merah, kuning gitu ya, atau warna putih sekalian gitu ya, yang kadang tuh menggugah selera ya, supaya air liurnya menetes dan orang akan pesan lagi dan lagi. Seperti itu ya. Iya, ini ada pertanyaan selanjutnya, Bu Nilam dari Listi. Oke. Katanya, halo Bu Nilam, saya sedang ingin membuka usaha makanan dan makanan tersebut sendiri. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana step by step inti dari memulai bisnis sampai bisnis itu dapat berjalan dan motivasi untuk bisa tetap bertahan jika hasil tidak sesuai yang diinginkan. Karena dari berjualan ini kan pendapatan tidak menentu, apalagi pada awal usaha dibuka. Iya, benar. Ketika kita mulai bisnis tuh sebenarnya yang menarik adalah merencanakan ya, bagaimana melaunch ke market. Nah, itu paling menarik tuh. Wah, semua orang tuh adrenalinnya enak banget tuh rasanya ya. Tapi, nah, kenyataan hidup sebenarnya adalah ketika sudah di launch ya. Banyak banget tuh kadang kan memang, ada yang apa namanya kadang tidak berjalan sesuai dengan plan, ternyata kok di market nih nggak oke banget, kok responnya sedikit gitu dan lain-lain ya. Tapi memang at the end of the day dalam berbisnis Mbak, sebenarnya nggak cuma bisnis makanan ya, kebetulan saya ada beberapa bisnis juga selain makanan. At the end of the day itu masalah bagaimana kita kuat-kuatan mental, beneran serius kuat-kuatan mental. Sama aja kok, sama kayak ketika kita kuliah pun juga nggak selalu sukses kan. Kadang kita harus remedial gitu ya, harus ngulang, harus kita udah berangkat ternyata mobil mogok, waduh nggak jadi bisa ikut ujian. Nah, ada aja dalam hidup itu kan selalu ada aja ya, ada challenge, ada cobaan dan lain-lain. At the end of the day, itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa kuat-kuatan mental. Nah, kalau kita udah bisa kuat-kuatan mental, otomatis nanti menghadapi apa aja itu akan lebih mudah gitu ya. Jujur Mbak, kalau yang namanya step-stepnya
malah bisnis itu sebenarnya bukan kayak kerja. Kalau kerja itu kan ada step-stepnya ya. Oh, kalau A nggak jalan, kita lakuin B. B nggak jalan, kita konsultasi ke C. C nggak jalan, kita begini. Ini nggak jalan, begini. Gitu. Ada yang mandu, atasan kita, atau colleague kita, gitu kan. Tapi kalau bisnis, justru menurut saya, itu nggak ada apa namanya patokannya gitu ya, karena memang kalau bisnis tuh tergantung bagaimana kita apa namanya bisa beradaptasi dengan keadaan. Mungkin saya bisa ngasih masukan aja kalau saya ya, karena kalau saya nih biasanya lagi down, nggak ngerti bisa harus bagaimana dan apa, saya malah nggak akan di rumah, saya malah akan banyak jalan tuh ketemu teman-teman yang sama bisnis ya, saya akan curhat cerita, duh aku kok bisnis begini nggak jalan ya, aku harus gimana ya gitu. Coba dong kamu ceritain kemarin kamu bisnis gimana sih, aku pengen belajar gitu ya. Kadang orang bisnis itu bukan pasti akan diomongin gitu, kalau bisnis tuh harus A, B, C, D, E, oh kamu bisnis begini kamu harus A, B, C, D, E, nggak gitu, tapi kadang kita bisa belajar dari cerita mereka. Oh dulu aku ngelakuin bisnis, caranya begini gitu kan, nah itu works buat aku. Nah mungkin kita bisa ambil intisari dari ceritanya, oh iya dia sudah melakukan ada yang namanya internet marketing, aku belum. Tapi kemarin aku juga udah ngelakuin sih, tapi aku stop karena kok kayaknya hasilnya nggak oke. Nah mungkin kita baru bisa tanya lagi detailnya. Sebentar, aku juga ngelakuin internet marketing, tapi kenapa kok kamu oke, kenapa aku nggak oke? Yang salah di mana ya gitu. Boleh nggak kamu ajarin? Atau kalau nggak kamu lagi masak internet marketing, aku mau belajar nih, apa aja sih yang harus diperhatikan? Nah kayak gitu kan kita belajar ya kan. Bahkan jangan ragu-ragu juga untuk minta solusi. Contohnya, aku kok nemu supplier ini tapi kok suppliernya nggak bisa jumlah banyak ya. Aduh, kalau aku mau cari di mana gitu kan. Oh, kadang teman kita juga akan dengan sangat senang hati kok akan ngomong, oh aku ada supplier ini. Kalau mau ya monggo silahkan, bisa aja hubungin sini. Ya, intinya terbuka, di open mind, sering jalan, sering ketemu orang, cerita aja apa yang terjadi sama bisnis kita, dan kalau kita open, insya Allah orang pasti juga akan menolong kok, dan itu bantuan tuh dari mana aja gitu ya. Jadi apa namanya, kalau menurut saya sih personally saya senang banget gitu ketemu orang atau ikut komunitas bisnis, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan cari mentor ya, mentor bisnis yang memang dia sudah lebih pengalaman di bisnis tersebut. Mentor tuh bisa bantu banget Mbak gitu. Jadi contohnya nih ya, kalau kita bisnis dari nol kan kita benar-benar ngerangkak gitu kan, jalan kadang kejeblong dulu, kadang begini, kadang apa gitu. Nah kalau ada mentor tuh akan biasa ngomongin gitu, kalau kita konsultasi sama mereka, kok Kak kalau saya begini gimana ya gitu kan. Nah itu mentor juga akan bisa ngasih kita arahan, jangan begitu, itu nanti kamu akan kejeblok gitu kan, ini kamu harus perhatiin juga nih, rasio resikonya masuk nggak gitu kan, atau kamu perhitungannya udah bener belum, ini perhitungannya salah gitu kan. Nah kayak gitu-gitu kan akan sangat bantu ya kalau kita punya mentor. Yang ketiga nih, kalau saya tuh seneng banget sekolah Mbak, saya suka banget ya. Saya memadukan yang namanya street smart, tapi juga saya seneng banget belajar di apa namanya akademik yang memang formal gitu ya. Saya sekolah S1, saya sekolah S2, saya banyak banget ngambil short course gitu ya. Saya banyak banget juga apa namanya, kadang ada beasiswa ke luar negeri itu yang kayak short period gitu ya, atau dikirim by US Department State atau Australian Department State, itu saya suka banget gitu kan. Jadi ikutlah banyak belajar gitu ya, baik dari pelajaran hidup ataupun dari apa namanya, dari sekolah yang formal, itu akan sangat membantu banget ya. Itu adalah dua jenis keahlian yang berbeda gitu, dan nggak ada yang lebih baik daripada yang lain gitu, semuanya kita butuh gitu ya. Bahkan kalau mau juga bisa belajar sama kayak coach, kayak konsultan, itu saya invest banyak banget di sana. Jadi mungkin teman-teman kalau pengen apa ya, pengen cari jalan keluar, kalau cara saya biasanya seperti itu ya, belajar, ikut komunitas, cari mentor. Iya Bu, pokoknya jangan bosan belajar ya Bu ya. Benar. Ini ada pertanyaan selanjutnya Bu dari Laras. Katanya, Ibu Nilam, terima kasih atas sharingnya. Berikut pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Untuk persaingan bisnis dengan produk yang sama, apa sih yang harus kita pertahanin supaya brand image kita tetap unggul dibandingkan pesaing? Oke. Bagaimana supaya brand image kita lebih unggul dibandingkan brand pesaing? Yang penting kalau bagi saya sih, itu proses panjang ya. Jadi, dan itu terlalu lebar. Brand pesaing itu brand apanya yang kuat gitu ya. Kan brand itu macam-macam ya, apakah dia kan macam-macam apa persaingan dari sebuah brand.
Apakah dari jumlah outletnya, apakah dari rasanya gitu kan, apakah dari sistem operation yang lebih bagus mana gitu ya. Nah, ini mungkin harus ditarik dulu nih poin mana yang memang kita mau bersaing dengan yang lawan gitu kan. Jadi juga jangan langsung digeneralisasi semua, karena kalau kita punya peluru terbatas, kita nembak ke banyak arah, nggak akan kemana-mana gitu ya. Pilih aja dulu salah satu. Misalkan nih, saya jualan ayam gitu ya, sebelah saya ada ayam lain merek B gitu ya, kayak tadi saya bilang aja Let's Go Chicken gitu. Wah, dia kuat di operation, berarti kan saya harus head to head dari segi operationnya gitu kan. Tapi kalau ternyata saya sadar bahwa yang namanya saya tidak punya sistem operation yang kuat, otomatis oke, aku akan ngebit dia, ngalahin dia di marketingnya, karena si Let's Go Chicken ini marketingnya masih orang belum tahu banget, nama brandnya masih belum terkenal gitu kan. Saya akan kencengin tuh yang namanya mungkin di sosial media iklannya gitu ya, iklannya, karena kalau saya head to head di operation udah pasti saya kalah, saya tidak terlalu kuat di operation, tapi mungkin saya akan ngebitnya dari segi mungkin saya akan naikin nih ke akun-akun ya, contohnya kayak Lambe Turah, Mak Nyinyir gitu ya. Ada lagi kan namanya Which is Kidding, Kegoblokan Anfaidah. Maaf ya, itu akun-akun yang saya ikutin. Tapi itu memang sekarang adalah akun-akun yang nge-reach untuk orang-orang level end user gitu ya. Saya akan promosiin tuh biasanya untuk produk gitu ya. Tapi kalau misalkan saya jualan franchise-nya, saya akan posting di akun-akun yang contohnya kayak motivasi bisnis, ilmu bisnis, bisnis sukses, pengusaha muda, yang kayak gitu-gitu kan. Sekarang banyak banget kan akunnya. Nah, kita bisa bayar untuk bisnis kita diliput di sana, dapat orang tahu tentang produk kita dan lain-lain. Jadi memang kembali lagi kita harus tahu dulu nih, kita harus tahu, harus assess dulu kekuatan kita di mana, terus lawan kita kuatnya di mana. Konyol kalau kita kalah di situ, kita mau bid di sana gitu kan, tapi kita mungkin bisa ngebit di hal yang lain. Nah, kalau saya seperti itu dulu ya, yang paling penting adalah assessment dulu, kita kuatnya di mana, baru dari situ kita harus ngalahin mereka, itu harus tertuju pada satu titik aja. Jangan peluru kita terbatas, tapi kita mau ngalahin mereka dari segala sisi gitu ya. Kita harus pakai strategi juga kalau bisnis gitu ya. Mungkin seperti itu sih kalau dari saya. Iya, Bu. Jadi fokus ke diri kita sendiri dulu ya, Bu ya. Benar, kita harus tahu, dan kalau kita mau ngebit mereka, kita harus tahu strength kita di mana. Nah, dari situ kita fokus aja ke kekuatan. Benar kata Mbaknya gitu. Jangan justru ngebit mereka di area yang mereka lebih kuat tuh. Padahal kita tahu kita di situ lemah gitu ya. Itu sama aja bunuh diri gitu ya. Nah, padahal kan kita tahu nih, oh kita kuat di sini, ya udah fokus di situ. Seperti itu. Ini karena waktu nih Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Iya. Dari katanya membesarkan usaha tidak segampang mengkalikan dalam kurung drive outlet karena masing-masing outlet unik dan punya masalah tersendiri. Adakah kiat atau trik yang tidak tricky mengatasi masalah ini secara realistis? Apakah diversifikasi produk masih menguntungkan pada kondisi saat ini? Sorry Mbak ya, tadi di awal gimana? Agak keputus yang di awal. Membesarkan usaha tidak segampang mengkalikan outlet karena masing-masing outlet unik dan punya masalah tersendiri. Ada nggak sih kiat atau trik yang tidak tricky mengatasi masalah ini secara realistis? Apakah diversifikasi produk masih menguntungkan pada kondisi saat ini? Ya, kalau menurut saya mengkalikan bisnis itu masih menguntungkan. Tapi memang at the end of the day, kalau kita sudah main yang namanya perkalian, kita sudah main yang namanya multiplikasi outlet, otomatis operationnya harus kuat dan marketingnya harus kuat. Ya, kita harus benar-benar ngawal 24 jam. Bukan berarti satu outlet dikali 2 untungnya jadi 2, bener, agree banget, tapi kerja kerasnya malah justru bisa dikali 2 gitu ya, itu bener banget. Dan kalau saya diversifikasi produk untuk sekali-sekali, setahun 2 kali masih oke, tapi diversifikasi produk jangan tiap per 3 bulan, per 6 bulan itu diversifikasi produk ya, itu nanti yang ada malah nambah terlalu banyak jenis SKU makanan atau produk di outlet kita. Itu juga nanti waste-nya banyak, modal yang diperlukan pun juga banyak, dan akhirnya orang bingung. Sebenarnya di outlet itu ya, kalau menurut saya, kita cuma perlu punya makanan yang kuat tuh satu aja.
maksimum 2, itu sudah oke banget. Dan orang tuh biasanya 70% akan lari ke makanan tersebut. Contohnya di Baba Raffi ya, yang paling kuat di Baba Raffi, itu makanan itu ada 10 jenis ya, tapi yang paling kuat itu cuma kebab. 70% orang beli itu kebab original, gitu ya. Baru produk keduanya adalah produk Sije, gitu ya. Itu kurang lebih sekitar 20%. Nah, tapi sebenarnya ya, orang juga kadang bosen makan itu lagi. Kadang oke, that's why kita tambahin, ada burger, ada hotdog, ada apa gitu ya. Tapi yang saya bilang tadi, jenis SKU barang itu nggak boleh terlalu banyak. Jadi kalau di Baba Raffi itu ada daging, ada tortilla, ada roti, ada hotdog, sayur dan mayones. Nah kalau bisa itu harus dengan apa namanya, kayak apa ya, intinya saling mengisi gitu ya. Misalkan dagingnya bisa masuk ke rotinya, ke hotdognya, ke burgernya, sama ke tortillanya gitu kan. Dan juga sausnya juga bisa masuk ke semua area tersebut. Jangan setiap menu punya bahan baku yang berbeda-beda. Waduh, terlalu banyak nanti dan biasanya kebanyakan juga. Dan nanti juga stok kita juga terlalu banyak, itu juga nggak akan kemana-mana dan orang juga bingung ya. Pergantian menu tuh setahun sekali udah cukup ya, atau setahun 2 kali udah cukup, nggak perlu terlalu sering. Karena juga ternyata kita sering melakukan inovasi, terkadang inovasi itu belum tentu tersampaikan kepada customer kita. Nah, itu yang paling penting. Ya, kadang itu kita terlalu sering melakukan inovasi, tapi belum tentu sampai ke customer, gitu ya. Contohnya aja, kemarin saya lihat ada McD nih. McD ngeluarin ada yang namanya ayam gulai ya. Saya justru tahu ketika itu sudah di nonaktifkan, dia sudah nggak jual lagi. Saya bilang, loh kapan McD ngeluarin ayam gulai gitu? Loh sudah lama Mbak, sudah dari berapa tahun lalu. Nah, itu kadang nyampein itu aja, itu nggak sampai ke masyarakat. Nah, jadi kadang yang perlu kita perbaiki ternyata nggak cuma sekedar inovasi produk, tapi bagaimana penyampaian ke customer yang saya bilang tadi. Penyampaian apakah customer bisa menerima, tahu, ingat, dan mau membeli. Itu adalah hal-hal yang sangat berbeda ya. Melakukan inovasi, menyampaikan informasi, dan bagaimana orang membeli. Saya bilang lagi, ini adalah 3 hal yang berbeda ya tadi. Jadi kalau menurut saya yang paling penting duplikasi itu masih menguntungkan karena kita juga akan mendapatkan potensi bisnis dengan diganti dengan uang, yaitu di depan masih menguntungkan, kita bisa mendapat uang besar di situ. Tapi at the end of the day operationnya harus kuat, marketingnya harus kuat, dan memang kembali lagi kalau kayak di Baba Raffi contohnya ya, Jakarta itu sama Surabaya itu ada beberapa menu yang berbeda. Contohnya begini, kayak di Jakarta kita menjual Chinese salad ya. Orang Surabaya disuruh makan cane salad, iki opo, roti kok dikei sayur, iki dagingnya ndi gitu kan, mana, iki opo, dodolan opo gitu kan. Nah, kalau orang Jakarta, mereka sudah aware gitu. Mereka butuh karbohidrat, tapi mereka kadang nggak makan daging merah, mereka pengennya sayur gitu. Ya udah, mereka beli gitu. Nah, justru kalau di Jakarta kita jualan something yang manis-manis, kadang orang yang aduh terlalu manis, kita nggak makan gula, kita berusaha ngurangi gula. Nah, gitu. Tapi kalau orang daerah, wow, roti cane dikasih susu, dikasih keju, dikasih coklat gitu ya. Wah, itu mah heaven gitu ya. Nah, kembali lagi kita harus sangat aware daerah mana dan culture-nya seperti apa. Mungkin kita bisa buatkan something menu tambahan yang memang hanya berjalan di area tersebut. Nah, itu adalah proses trial and error ya. Kembali lagi, Anda yang tahu bisnis Anda, trial and error harus dilakukan terhadap Anda. Jangan takut gagal. Kalau emang error ya udah ganti. Kalau nggak jalan ganti gitu. Tapi kalau emang ternyata jalan, nah itu Anda sudah mendapatkan satu data yang memang bisa dijual untuk certain period ke depan. Seperti itu. Iya Ibu, sepertinya kita telah menjawab sebagian besar pertanyaan yang masuk di hari ini ya Bu ya. Kalau dari Ibu Nilam sendiri ada hal yang ingin ditambahkan lagi nggak sebelum kita tutup acara hari ini? Ya, jadi kalau menurut saya sebenarnya yang paling penting dalam masa pandemik begini gitu ya. Terima kasih juga kepada Tulip nih sudah banyak membantu nih pengusaha-pengusaha ya dengan mengadakan seminar F&B untuk bagaimana bisa survive di tengah pandemi. Ini sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai owner dalam berbisnis tuh ya bisa melihat peluang dan bagaimana bisa adaptif melihat perubahan gitu ya. Dan kalau teman-teman memang sekarang sedang banyak challenge ya melalui masa pandemik, melalui masa COVID, yang paling penting kalau menurut saya itu harus siap berubah ya, yang kemudian terbuka terhadap
terhadap masukan, ya open mind terhadap perubahan sendiri, dan yang ketiga bergerak cepat. Dan yang keempat mungkin nggak usah terlalu khawatir, waduh nanti kalau ini begini gimana, kalau ini begini gimana, ini kalau ini gimana atau bagaimana. Don't worry too much. Yang paling penting adalah kita terus bergerak, dan yang paling penting adalah kita mencoba untuk melakukan sesuatu perubahan ke arah yang baru gitu ya. Saya percaya kita sudah teruji oleh waktu, kita sudah teruji oleh zaman. Kita juga bukan orang baru kemarin sore ya, tapi yang paling penting adalah kalau kita bisa bergerak dengan cepat dan adaptif terhadap perubahan, kita akan bisa selamat gitu ya. Dan jangan ragu untuk berubah massively seperti pivot gitu ya. Kalau emang diperlukan, kenapa enggak gitu ya. Dan yang paling penting sekarang, yang terakhir itu adalah zaman itu ke arah online. Itu seperti saya sampaikan tadi di seminar saya, bukan lagi merupakan sebuah pilihan, tapi memang sudah suatu keharusan. Jadi bisnis konvensional, kalau emang bisnis Anda masih ke arah sana, harus sudah mulai bergerak dan masuk ke arah online ya. Itu harus mulai sekarang, nggak bisa ditawar lagi, dan segera buka toko online Anda dan jaringan online Anda, funneling ya, orang kalau bilang kalau offline kan channeling, kalau ini funneling sudah mulai dibuat dan langsung dijalankan. Semangat teman-teman, mudah-mudahan kita bisa kembali berjaya ya, bukan cuma sekedar di masa sebelum pandemi, tapi di pandemi pun kita bisa terus berjaya dengan cara kita sendiri. Banyak kok bisnis yang sekarang justru bukan malah down, tapi malah lagi up dan rising gitu ya. Semangat, bismillah, mudah-mudahan kita bisa menemukan jalan kita dan kita bisa melewati ini semua. Terima kasih, mohon maaf pada salah kata. Tulip, terima kasih banyak sudah having me hari ini, dan mudah-mudahan sukses selalu buat teman-teman dari Tulip. Terima kasih. Iya, Ibu Nilam, terima kasih juga. Sepertinya kita sudah sampai nih di akhir sesi acara hari ini, dan saya berharap Anda dapat mengambil manfaat dari sesi hari ini, dan juga apa yang telah diimplementasikan oleh Kebab Turki Baba Raffi dapat diimplementasikan juga pada bisnis Anda. Dan bagi Anda para peserta webinar hari ini, jika Anda tadi mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada terlewat beberapa poin yang disampaikan oleh Ibu Nilam Sari, kami akan mengirimkan rekaman video dari sesi kita hari ini melalui alamat email yang Anda daftarkan. Jadi jangan lupa untuk mengecek di inbox Anda ya nanti. Oke, sebelum kita tutup webinar hari ini, seperti yang kami sampaikan bahwa ada 4 pemenang dengan pertanyaan terbaik yang akan menerima bingkisan dari kami berupa 2 varian Tulip Chocolate Compound 1 kg. Wah, tim kami ini sudah melakukan seleksi internal, dan bagi Anda yang beruntung, selanjutnya tim kami akan menghubungi Anda. Langsung aja, saya ucapkan selamat untuk 4 pemenang dengan pertanyaan terbaik, yaitu untuk pemenang pertama, ini ada Marti dari Bekasi. Pemenang kedua, Rizka dari Pekanbaru. Pemenang ketiga, Lestari dari Yogyakarta. Dan pemenang keempat, Atta dari Bogor. Nah, ya, selamat untuk para pemenang. Nanti selanjutnya akan ada tim kami yang menghubungi Anda. Oke, terima kasih banyak semuanya atas kesediaan Anda untuk berpartisipasi dalam webinar hari ini. Kami harap dapat berjumpa lagi dengan Anda di lain kesempatan. Jangan lupa juga untuk follow kami di akun Instagram @tulipchocolate dan Facebook page Tulip Chocolate untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Saya Elsa Faradila, sampai jumpa dan jaga kesehatan selalu. Bye!